Kameramu mana? Kameramu mana? Silakan. Ya, Kenapa kamu itu datang-datang kok bahasamu itu seperti itu? Kenapa? Ada apa dengan apa balik ke Indonesia, Dis? datang-datang kok bilang Roh Kudus, Roh Kudus gimana? Salahnya di mana saya kok kamu datang-datang bilang Roh Kudus, Roh Kudus? Saya tanya kamu, kapan kamu balik Indonesia? Pulang ke Indonesia? Nah, kapan? Kenapa emang kalau saya pulang ke Indonesia? Kutunggu biar ku sambut kau. Kapan? Kalau saya pulang ke Indonesia kamu sambut? Nah, sambut dengan baik. Baik. Bilang aja orang Islam tidak mampu membantah apa kata Edis sehingga orang Islam ingin memenjarakan Edis gitu. Sekarang saya tanya, apakah orang Islam mampu berargumen membantah saya? Giliran kalian bahas Kristen. Tapi temamu itu aja dari kemarin. Loh, memang iya ketika orang Islam cerita tentang Quran pasti dia bohong. Gimana? Coba gini. Apa ada orang Islam yang ketika dia membuka mulutnya untuk berkata tentang Quran yang nggak bohong? Siapa orangnya? Kalau mau jujur dia udah nggak Islam lagi. Mana ada itu? Gimana? Dudukan bohong gimana? Waduh, Kamu ini orang kok kira baru itu- kemarin sore datangnya. Aji, dengar Aji. Kalau misalnya kamu nanti nggak bohong, ya pegang omongan saya terjun dari Monas. Kalau kamu nggak bohong. Baik, kita tes ya. Kita tes ya, kita tes. Kamu saja udah nggak bisa. Iya, mohon maaf ya teman-teman ya. Ada kendala sinyal teman-teman. Nggak tahu nih tiba-tiba kok jaringan kok ngedrop. Nggak tahu kenapa ini teman-teman. Ya, sekarang sudah aman kembali ya. Mohon maaf ya, tadi sinyalnya putus teman-teman. Ya maklumlah teman-teman. Di sini itu internet tuh mahal dan ya kalau dibandingin dengan Konoha, saya masih akui di Konoha itu sinyal lebih bagus ya, lebih murah. Kalau di sini udah mahal, buri. Memang saya akui. Oke, kita kasih naik lagi ya. Kita kasih naik lagi. Yuk, silakan. Siapa tadi? Haji Syafiq. Ya, silakan Haji Syafiq. Oh ini, Haji Syafiq sudah naik lagi. Oke, kita ulang lagi. Ya, selamat siang, Haji Syafiq. Assalamualaikum. Kamu itu kok nggak tobat-tobat sih? Kamu kok ngucapin salam kepada saya? Udah dibilang Muslim nggak boleh ngucapin salam kepada non-Muslim, kok gimana sih kamu ini? Apa? Toleransi. Iya, agamamu memang ngajarin toleransi. Kan kamu maunya ditoleransi kan agamamu?
Iya, tapi agamamu tidak mengajarkan demikian. Kita tidak bertoleransi, nanti kau bilang ini umat tidak bertoleransi. Makanya saya bilang, saya kan pernah bikin video itu. Saya minta kepada umat Islam, kepada MUI, kepada BNPT, supaya apa? Supaya hadis-hadis yang membuat orang Islam tukang rusuh itu dihapus saja hadis-hadisnya. Mana Anda itu? Ya karena akan membuat orang Islam terus-menerus bikin rusuh. Apa? Di mana? Rusuhnya di mana coba? Contoh yang kemarin kejadian di Sukabumi, tahu kejadiannya? Tahu. Orang lagi acara remaja, lagi acara camping atau apa begitu, lagi outdoor. Tiba-tiba kalian rusak rumahnya, kalian balik. Nggak ada izinnya ini. Emang masjidmu ada izinnya? Emang musolamu ada izinnya? Nekat aja kamu ini. Terlepas daripada ada izin atau enggak, tidak boleh namanya merusak masuk rumah orang, merusak di situ. Walaupun nggak ada izinnya, izin itu bukan urusan massa, izin itu urusan Pemda. Memang kaum muslim selalu begini, heran yang datang ke sini selalu begini. Heran loh. Sekarang dengar. Kalau rumahmu tidak ada izinnya, bolehkah orang datang merusak rumahmu? Ya boleh karena nggak ada izinnya. Memang dasar kamu Islam. Kalau rumah nggak ada izinnya, bukan berarti kamu boleh merusak rumah itu. Yang bertanggung jawab itu adalah pemerintah terkait. Ada saja kamu ini. Makanya jadi orang pinter sedikit. Pantas Anda masih Islam. Gimana? Begini Ed, kalau kita mau mendirikan apa-apa, kita harus ada izinnya dulu. Betul. Yang kamu bilang itu betul. Tetapi, apakah boleh gara-gara suatu tempat tidak ada izinnya langsung main rusak-rusak? Ya boleh, karena kenapa dia tidak mengurus? Boleh, makanya kamu masih Islam. Itu alasan kamu masih Islam kayak begitu. Seandainya kamu warasan dikit, nggak mungkin kamu besok masih Islam lagi. Mana? Sungguh kamu nekat yang nyata itu namanya. Misalnya, kalau saya bangun rumah di tanahmu boleh nggak? Kamu bangun rumah di tanah saya? Tentu nggak boleh. Di tanah. Tentu nggak boleh. Begitulah. Memangnya dia bangun rumah di tanahmu? Itu yang bangun rumah di tanahnya itu warga. Itu beda kasus, peang. Di dalam Al-Quran dikatakan apa? Janganlah kebencianmu pada suatu kaum membuat kamu tidak berlaku adil. Betul? Betul nggak? Betul. Sekarang saya tanya, apakah itu perkara dia mendirikan rumah di tanah orang? Tidak. Itu tanah dia sendiri, rumah dia sendiri, kegiatan. Itu bukan kegiatan gereja, itu kegiatan outdoor anak-anak remaja. Tapi izinnya nggak ada, Edis. Buat apa izin acara gitu kayak izin-izinan? Kalau kamu pergi ke suatu tempat, main ke tempat temanmu, ngumpul-ngumpul di sana, lalu kamu ngaji bareng, ngapain harus izin-izin? Memang botol. Izin. Yang perlu izin itu kalian kalau nutup jalan nyembah Muhammad, itu yang perlu izin. Kalau mau nyembah Muhammad aja kalian nutup jalan, gelar tikar di jalan. Gelar tikar di jalan. Belok kiri, belok. Senang-senangnya aja suruh orang muter balik. Emang tanah mbahmu apa gimana? Itu kerjaan kalian. Sholat di jalan, nah itu kerjaan kalian itu. Kita buat masjid nggak ada izinnya, Des. Begitu banyaknya masjid-masjid, musola-musola yang tidak punya izin, tapi nggak ada satupun orang Kristen yang kelakuannya seperti kalian, merusak-rusak. Perizinan itu haknya pemerintah terkait, bukan haknya orang-orang berbuat anarkis. Memang kalian ini sudah dilahirkan dari zaman Muhammad sana anarkis. Dari zaman Muhammad orang Islam tuh kelakuannya udah kayak begitu. Makanya bertobat kau nggak malu. Kalau kita mau buat apa-apa harus diurus izinnya dulu. Kamu tahu nggak berapa banyak musola atau masjid yang tidak berizin di negara kita ini? Mau saya kasih tunjuk? Mau saya kasih tunjuk? Tunjukkan. Boleh. Baik. Nih ya, biar kamu saya tunjuk musola tak berizin. Mana? Tunjukkan. Memang pantas kamu masih Islam. Lihat ya. Saya kasih kamu tunjuk berapa banyak jumlah nih, saya balikan kamera saya. Ini data dari Komnas HAM nih. Saya balikan. Memang orang muslim ini memang akut teman-teman. Akut mereka ini sudah stadium 4. Perhatikan. Ini dari Tempo nih ya, Tempo. Komnas HAM. Aduh, bentar.
Nih, 85% bangunan ibadah tak berizin. Nih, perhatikan ya. Komisi Itu gereja itu. dengar. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM melansir temuan bahwa 80% rumah ibadah di Indonesia tak berizin, tak terkecuali HKBP, Setu Bekasi. Ini banyak nih. Mayoritas musola dan masjid. Kalau kalian cek rumah ibadah ini pedesaan itu banyak yang enggak ada izinnya. Tapi yang kena rusak cuman gereja doang. Sungguh kamu botol yang nyata. Tapi terlepas dari situ semua, Syafiq, terlepas dari situ semua, kalau bangunan tidak ada izinnya, itu bukan menjadi suatu pembenaran bagi orang-orang untuk melakukan tindakan-tindakan pengerusakan. Tapi salahnya itu yang kejadian itu kan yang kita bahas ini tempatnya. Udah, gini. Kamu kalau mau warasan dikit, kamu ambil Quranmu, ambil hadismu, panggil tukang loak biar diangkut tukang loak. Kalau kamu udah lakukan itu, maka besok kamu jadi orang yang setingkat lebih waras. Nah, gimana? Kamu ini menghina. Kok menghina? Coba sekarang, gini. Kalau kamu ambil hadismu, kalau kamu buka isinya, apa di dalamnya dikatakan? Jika kamu bertemu dengan Wahyudi dan Nasrani di jalan, pepet mereka, desak mereka ke jalan yang sempit. Coba, berbahaya nggak buku itu bagi kamu? Membuat kamu menjadi manusia yang bisa bertengkar rasa nggak terhadap sesama? Nggak bahaya loh, karena dia orang kafir. Kalau buku itu tidak kamu buang ke tukang loak, besok kamu ketemu Yahudi dan Nasrani, akan kamu desak mereka ke jalan yang sempit. Gimana kamu ini? Makanya saya bilang sebenarnya ajaran kamu itu. Shalom teman-teman semuanya, Sampurasun, sahabat-sahabat terkasih, selamat sore. Berjumpa lagi dengan saya di channel ini, sahabat-sahabat. Terima kasih atas dukungannya terhadap channel ini dengan cara mensubscribe, men-like, dan juga share, dan berkomentar juga ya, kita diskusi. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan belum yang subscribe, mohon di subscribe agar saya terus semangat. Dan untuk para penonton, harap dibuka telinga lebar-lebar agar supaya yang disampaikan neraplah ke kita dan menjadi berkat untuk kita semua, supaya apa yang disampaikan tidak ada kesalahpahaman. Oke, tanpa berlama-lama, selamat menyaksikan. Bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Tahu nggak? Burung Garuda kita mencengkram itu Bhinneka Tunggal Ika itu. Ya kan? Dipegang kuat. Supaya apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Tapi kalau ajaranmu masuk, jika perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Makanya saya bilang, selama ayat itu tidak dihapuskan, selama itu pula Bhinneka Tunggal Ika dirongrong. Benar. Ini kan, yang kita bahas ini kan tadi yang kau bahas kejadian yang kena geruduk itu hanya kan? contoh satu saja, Syafiq. Ada banyak kejadian-kejadian. Berapa banyak umat muslim lagi khotbah ininya masuk dia ke dalam, diambil mikrofonnya. Bubar, tidak ada izin, bubar. Berapa banyak kejadian. Apa kamu nggak malu ngelihat saudara-saudaramu begitu? Malu dari mana orang emang itu ajarannya? Ajaran muslim bukan begitu. Ini harus kau paham. Itu ajaran Islam yang sesungguhnya. Bahkan di dalam ajaran agama Islam yang sesungguhnya bukan suruh bubarin, perangi. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak beragama yang agama yang benar, sampai mereka membayar jizyah. Mau saya tunjuk ayatnya? Tunjukkan mana? Baik, saya tunjukkan ayatnya. Pantas kamu. Oh ya, lupa saya. Dia masih Islam karena dia nggak ngerti agama Islam. Sorry. Saya sudah ngomong teman-teman. Alasan dia masih Islam adalah karena dia tidak mengerti Islam itu apa. Seandainya dia mengerti Islam itu apa, maka besok pagi dia akan meninggalkannya. Nih, saya balikin kamera saya. Saya kasih kamu fakta-fakta tentang agama Islam. Aduh, nih. Ini adalah surat At-Taubah ayat yang ke-29. Ya, apa dikatakan di sini? Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian.
Dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, Islam, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai apa mereka diperangi? Sampai mereka membayar jizyah. Jizyah ini duit. Sampai mereka membayar harta dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Jadi menurut kitabmu, Al-Quranmu, kamu itu diwajibkan memerangi orang-orang yang tidak seiman dengan kamu sampai mereka ngasih kamu duit. Makanya saya bilang, Syafiq, tujuan agamamu itu adalah duit. Loh, tahu nggak kamu berapa kali Muhammad memimpin peperangan? Gimana? Karena kau ini umat yang menentang ajaran Allah. Menentang. Oh, saya balik kamera saya. Saya balik kamera saya. Baik. Nih. Saya balik kamera saya. Saya Kristen. Anda Islam. Wajar bagi saya menentang ajaran Anda. Wajar pula bagi Anda menentang ajaran saya. Tetapi ajarannya yang ditentang, bukan orangnya yang dilukai. Namanya pandangan itu ya memang bertentangan, memang saling bertolak belakang, nggak masalah. Yang penting tidak ada baku hantam, tidak ada baku pukul. Kan itu. Kalau pandangan itu jelas beda. Gimana? Sama seperti pengacara dengan jaksa, mereka beradu pandangan, beradu argumen, bukan beradu fisik. Gimana Anda ini? Tapi saya ngomong dulu. Silakan. Kamu aja yang. Silakan. Seandainya Yesus itu betul-betul disalib, orang Yahudi. Lari kemana lagi kan? Sudah saya bilang teman-teman, mereka ini tidak ada yang sehat. Yang dibahas apa? Lari kemana? Yang dibahas apa dari tadi? Di dalam ajaran agamamu itu terdapat ajaran-ajaran yang berbahaya bagi hubungan sesama manusia. Bahaya gimana? Coba kamu jujur, Syafiq. Bener nggak ada kelompok-kelompok Islam yang ingin merubah dasar negara kita? Yang ingin merubah Pancasila? Nggak ada. Nggak ada. Kita Makanya kamu jangan nonton ngadu ayam terus. Pasti akun-akun media sosialmu isinya ngadu ayam. Kalau kamu nonton ngadu ayam, mana kamu ngerti apa-apa? Gimana? Kalau kamu tontonannya ngadu ayam, kamu jangan diskusi lintas iman. Gimana? Kamu tahu yang barusan dibubarkan sama pemerintah? Tahu nggak organisasi yang barusan dibubarkan pemerintah, organisasi Islam? Tahu? Tahu. Apa? Kan? Tahu kan? Aku sudah tahu. Apa namanya? Begini, kamu sudah tahu lagi. Gini aja, kamu pernah sekolah nggak? Pernah. Oke. Pernah dulu waktu zaman sekolah kita belajar gerakan-gerakan separatis Islam. Contoh DIITI, tahu nggak? Darul Islam Indonesia atau NIITII, Negara Islam Indonesia. Pernah dengar itu? Pernah. Pernah dengar gerakan Aceh Merdeka? Pernah dengar? Pernah. Pernah dengar juga gerakan Kazar Muzakar? Pernah dengar? Pernah. Nah, sekarang saya tanya sama kamu, kenapa mereka melakukan gerakan-gerakan pemberontakan seperti itu? Kamu sudah tahu lagi bertanya ini kok. Itu karena dia atau mereka-mereka ingin merubah dasar negara kita yang Pancasila menjadi syariat Islam. Makanya kamu kalau sekolah jangan ngerokok di belakang. Saya dulu punya teman-teman zaman saya SMA, orang pelajaran mereka ngerokok di selang WC. Ngisep bau kencing WC sama rokok, pantesan botol setengah mati lulus sekolah, botol setengah mati. Gimana kamu ini nekat yang nyata? Saya mau bertanya, boleh? Apa pertanyaanmu? Pasti lompat. Apakah Yesus dia pernah disalib? Nah, pasti kan, lompat ke sana kemari. Baik, saya ganti dulu background kita. Kita buka tanya jawab saja lah ya, tanya jawab Islam Kristen. Nih, diskusi Islam Kristen. Pertanyaanmu apa? Silakan ulangi. Apakah benar Yesus itu disalib? Terus disalibnya di mana? Nah, itu yang saya tanyakan. Menurut Bible benar Yesus disalib. Disalibnya di mana? Di Yerusalem, tepatnya di Bukit Golgota. Itu wilayah Israel kan? Betul. Nah, oke. Terus orang Yahudi sekarang dia menyembah Yesus nggak? Sebagian besar tidak. Sebagian besar tidak. Kalau Yesus betul-betul disalib, yang pertama menyembah Yesus itu orang Yahudi. Betul, yang menyembah Yesus itu orang-orang Yahudi pertama-pertama, murid-murid Yahudi, Paulus Yahudi, Simon Petrus Yahudi, Yohanes Yahudi, semua Yahudi itu. Nama-nama Yahudinya ya, Matius itu nama Yahudinya itu Matatyahu. Ya kan? Kemudian Petrus itu nama Yahudinya Simon, ya kan? Kemudian siapa lagi? Yohanes. Semua itu orang-orang Yahudi.
Benar Nah, kata sekarang yang bisa. pertama menyembah Yesus itu orang Yahudi, bukan orang Arab. Gimana? Sekarang di Israel dia tidak menyembah Yesus. Karena kebanyakan orang itu mereka ikut-ikutan rabi-rabi dan alim ulamanya. Ulamanya bilang A, mereka ikut-ikutan. Mana Baik, dalilnya? saya bacakan dalilnya. Kita ngajarin Kristen dulu lah. Soalnya Islam terus kita babak bulurin terus, kasihan juga. Bentar. Pertanyaan yang bagus. Mana dalilnya? Nih, kita bukakan ya. Kan. Sabar. Kita tunjukkan dalilnya di mana data. Aduh. Baik. Saya tunjukkan misalnya di dalam Lukas. Bentar ya. Bentar. Sabar ya. Mana dalilnya? Tunjukkan. Pertama kali kau cari dalil. Iya, namanya juga kita nggak hafal-hafalan kayak kalian. Kalau kalian kan sikit-sikit hafal, sikit-sikit hafalan. Mungkin Kita kalau nggak buka ada misalnya pengajaran. dalam Lukas, sebentar. Pasal-pasal yang Mungkin terakhir ya, kalau- sebentar. apa? Gimana? Mungkin kalau nggak ada. Iya, karena Kalau nggak ada Google mungkin pening semua. enggak. Kenapa pening? Kenapa pening? Nih, ini babnya bab mengenai dusta mahkamah agama ya. Nih, dusta mahkamah agama. Di dalam bab dusta mahkamah agama ini dikatakan, sebentar. Mana tunjukkan? Oh, Biar baik. saya lihat. Harus kita hadapkan sama dia ya. Baik. Kita buka misalnya sebentar. Di bab terakhir ya. Nih, saya balikkan kamera saya. Nih, saya balikkan. Oke, baik. Perhatikan ya. Pasal yang terakhir, pasal yang ke-28. Nih. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Jadi penyebab orang-orang Yahudi mayoritas, enggak semua, itu karena mereka telah mengikuti ulama-ulama mereka. Begitu. Itu penjelasan saya dari dalam Bible. Gimana? Berarti Yesus bukan disalib itu. Nah kan, memang teman-teman, obat apa yang perlu kita kasih kepada orang ini? Sungguh nekat yang nyata. Oke, Syafiq, gini aja. Saya minta ini langkah pertama untuk waras. Ini langkah pertama untuk waras ya. Ambil Quranmu, ambil hadismu, panggil tukang loak biar dibungkus ya. Nah, itu obat pertama. Oke, selamat siang. Nah, itu obat pertama buat kamu. Oke, kita naikkan ya muslim yang lain. Kita kasih naik ada, sabar teman-teman. Indra Hulu. Oke, Indra Hulu. Iya, nekat yang nyata. Mereka. Oke, Indra Hulu. Teman-teman sekalian, saya itu kalau ngomong itu tidak asal-asal ngomong. Makanya ketika Islam menjelaskan Al-Quran, pasti di situ dia itu ya kalian tahu sendiri. Ya, Indra Hulu, selamat siang. Halo? Ya, Bang Idis. Ya, Muslim? Kristen, Bang. Oke, saya turunkan ya. Saya turunkan. Teman-teman yang Kristen, apakah kalian bisa mendengar suara saya? Teman-teman yang Kristen, apakah ketika saya mengatakan tolong jangan mengajukan permintaan naik, apakah kalian tidak dengar? Teman-teman kasih kesempatan ya, yang Muslim ya, yang Kristen jangan ajukan permintaan naik dulu, oke? Ya, Khairil Miss. Assalamualaikum, selamat siang. Ketemu lagi Bang. Yang kemarin ketemu. Khairil, bagaimana Anda ini sudah diluakin Ya. itu hadis sama Quran sudah dipesan tukang loak biar diangkat. Gini Bang Idis. Nah, enggak, pertanyaan saya, apakah Quran dan hadismu sudah diloakin atau belum?
Ya itu menurut Edis kan gini loh Edis. Itu kan Loh kenapa tidak diloakin? Coh juga tidak kamu baca. Gimana? ketika Islam menjelaskan Al-Quran di situlah dia harus berdusta bahkan kepada dirinya sendiri. Itu kan Edis yang bikin kan? Loh, itu kenyataan. Selama saya 13 tahun diskusi dengan orang Islam, itulah yang terjadi. Ketika saya tanya dia tentang Quran, disitulah dia mulai mengucapkan bohong yang tidak terputus-putus. Oke lagi nih. Gimana? Sudah keempat kalinya naik di sini. Semua kamu bertanya. Coba gini sekali-sekali kita bertanya. Oh, mau Masalah- bertanya. Oh, silakan. Oh, jadi kamu sudah mengakui ini ya? Kita belum juga karena kita gini kita akan berdiskusi habis saya kamu lagi. Silakan kamu bertanya, ayo silakan. Gini, Silakan. Mereka takut ditanya. di dalam Al-Quran apa di dalam Bible kamu nih ya. Ada dikatakan Yohanes 1 ayat 1. Nah, dikatakan situ pada mulanya adalah firman itu bersama-sama Allah dan Allah itu adalah Bukan firman. Gitu ya? Allah. Aduh, baca yang benar. Aduh. Di dalam Bible tidak ada Allah. Nanti kalau kau bilang Allah nanti lari itu penduduk gereja. Gimana? Yang sebenarnya kalau kita ambil bahasa aslinya itu bukan begitu terjemahannya. Gimana bahasa terjemahnya? Pada mulanya ada yang berfirman. Itu terjemahan aslinya loh. Aku sudah buka. Oh, jadi kamu bisa bahasa Yunani? Bukan bisa bahasa Yunani kan kita translate kan sekarang ada translate bahasa. Oke, baik. Dari bahasa apa kamu terjemahkan? Sebentar, Bahasa saya bukakan dulu. Indonesianya. Ya. Sebentar, Yohanes 1 ya. Mereka ini kan udah saya bilang teman-teman Muslim kalau bahasa agama, waduh. Disitulah dia mengucapkan kebohongan yang tiada putus-putusnya. Baik, kita bukakan ya. Nah, Waduh, benar-benar. Yohanes 1 Baik, ayat 1. baik. Oke, coba kita buka misalnya nih. Yohanes 1 Oke, ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Saya balik dulu kamera saya. Ya. Oke, sudah kelihatan coba nih. Coba kami yang terjemahkan gimana nih? Coba. Itu di situ tuh Bang. Jadi saya translate ke bahasa asli apa dari bahasa itu, saya translate ke bahasa Udah, Indonesia. coba kamu Kan saya baca bisa dulu. cuma Coba ini kamu baca apa bacanya? de apa itu? Nah, aku udah terlalu kental masalah minus betul aku nih Bang Indis. Oke, saya gedein. Saya gedein. Nih, coba baca. Ini bukan ini Bang Indis, bahasa Yunani yang tulisan Ini King James version nih. King James. Coba kamu baca. Coba kamu baca dulu nih. in the begin. Itu bahasa Inggrisnya Bang Indis. Maksudnya aku bahasa Coba baca dulu apa? Enggak, saya pengen dengar kamu baca ini apa. Aku enggak paham bahasa Inggris Bang Indis. Terus kamu tadi menerjemahkan dari mana? Diterjemahkan itu baru bawa ke translate Iya, dari bahasa apa? Sumbernya bahasa apa? dari Yunani, bahasa Oh, asli. Yunani. Baik, kita bukakan yang Yunani. Kita bukakan yang Yunani, teman-teman ya. Kita bukakan yang Yunani. Baik. Kita lihat bahasa aslinya. Baik. Nih. Coba, ini bahasa aslinya itu N. Pertama, apa arti N? Saya enggak, aku itu kemarin ku screenshot baru kupindahkan ke translate bahasa artinya pada mulanya. Aduh, kamu jangan tinggi-tinggi lah bahas di situ. Kamu disuruh baca saja, kamu tidak bisa mau ngartikan ini bagaimana. Sungguh kamu nekat yang nyata. Ingatkan aku Bang. Tapi nggak usah lanjut dulu gini, Khairil. Gini aja, saya bisa buktikan bahwa Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama dan ayat yang ke-14. Sebentar, tenang. Bisa tenang? Ya, bisa. Gimana kalau saya tunjukkan bahwa Yohanes pasal yang pertama pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu pas ayat 14-nya firman itu menjadi manusia, dijiplak sama Quran, gimana? Nggak ada jiplak aturan Bang. Nah, Ada Quranmu? Aku minta. Jangan dengar aku Bang. Aku minta. Sebentar, ada Quranmu enggak? Arti yang sebenarnya, cuma aku naik tadi ini kan aku di jalan, kebetulan aku sebentar makan. Arti sebenarnya itu pada mulanya ada yang berfirman. Kedua, yang berfirman itu adalah Allah. Firman Allah lah yang berfirman. Itu 3 kata-kata itu diputar-putar Bang Edis. Sudah. Nah, Oke lah, baiklah, baik gini. Kita nggak usah ke situ karena nggak ada ilmu ke situ. Gini. Pada mulanya ada yang berfirman. Oke, sekarang begini. Kalau itu dijiplak oleh Al-Quran gimana? Apanya? Kalau ayat tersebut dijiplak oleh Al-Quran gimana? Memang Al-Quran Al-Quran itu memperbaiki yang dulu-dulu. Pertama, contoh ya. Perbaiki gimana? Malah Al-Quran bikin bingung. Coba buka Quran surat Ali Imran ayat yang 45. Aku udah bawa Al-Quran ini. Baik, saya bukakan di sini. 10 tahun. Saya bukakan. 10 tahun. Itu ada
10 perjanjian di Taurat itu semua di Al-Quran ada. Di Injil mana? Ada enggak? Baik, saya bukakan. Ini Quran surat Ali Imran ayat yang ke-45. Aduh, memang kamu ini benar-benar nekat yang nyata. Aduh. Ternyata karena kita saling memperbaiki aja Bang Edis, bukan kita mencari ke perbedaan, kita mencari persamaan aja. Makanya di dalam Yohanes ayat 1 itu mengatakan pada mulanya ada yang berfirman. Yang berfirman itu adalah Allah. Firman Kamu itu, ini nggak tahu Allah apa yang itu kamu firman. omongin. Saya mau tunjukin sama kamu ayat itu dijiplak oleh Quranmu itu gimana? Mau saya tunjukin ayat itu dijiplak oleh Quranmu? Itu aja ayat 1, Yohanes 1 ayat 1, tidak usah meluas. Tidak usah meluas kemana-mana. Pada mulanya ada yang berfirman. Yang Itu nggak meluas, Allah itu yang dijiplak sama berfirman. Quranmu. Itu artinya. Mau saya balikin? Nih. Coba nih. Ini surat Maryam ayat ke-45 nih. Coba kamu bisa baca Arabnya? Coba bisa nggak kamu baca bahasa Arabnya? Ini bacanya apa? Nih. Mana? Aduh, botol juga. Coba ini bacanya apa? Kabur dia. Dia tadi pencet ya jarinya tadi ke HP mencet tombol lari kan. Aduh, teman-teman, gimana? Tolong sisakan satu orang Islam yang ngerti agama Islam. Biasanya kalau udah ngerti agama Islam, biasanya nggak percaya lagi dengan agama Islam. Iya. Yuk, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada saudara Maman. Yo, Maman. Ya, selamat siang, Maman. Saudara Maman. Assalamualaikum Bang. Kan assalamualaikum lagi. Maman. Iya kan orangnya Islam Bang. Apa? Bang, Gua jangan di- begini di Bang. Tangerang, Jangan Bang. pamer besar-besaran lubang hidung begini Bang. Jangan pamer besar-besaran lubang hidung begini. Nah, duduk begitu kan cakep. Gimana? Oke, gimana Maman? Emang kita orang Islam salah apa mengucapkan salam? Menurut ajaran agama Islam, Anda itu tidak boleh mengucapkan salam kepada non-muslim. Haram hukumnya. Nah, gimana? Bahkan sekarang ini sudah ada perumahan khusus muslim. Kolam renang khusus muslim. Wisata khusus muslim itu sebenarnya kalau Anda belajar agama Islam, itu Islam yang beneran tuh kayak begitu itu. Gimana Anda itu? Anda itu berteman saja nggak boleh kepada orang non muslim. Gimana Anda itu? Ya kabur dia kan, kabur teman-teman. Aduh, kabur. Ya benar ya teman-teman ya, berat ya, memang berat. Makanya teman-teman, ketika saya berargumen menjawab orang-orang Islam, apa yang mereka sanggup lakukan? Mereka hanya mampu sanggup memenjarakan. Kalau membantah nggak bakal bisa, nggak bakal bisa. Coba yuk, naik satu muslim yang berpendidikan, kita ngobrol yang bagus di sini, diskusi, yuk silakan. Fahri, ya silakan Fahri, nyalakan kamera. Halo Fahri. Jangan ngambek Fahri. Ngambek dia teman-teman. Yo, saya turunkan ya, kalau ngambek saya turunkan. Oke, kita kasih naik ada yang perempuan-perempuan dulu lah ya, laki-laki terus. Bang, Anda ini yang dinaikin laki-laki terus. Coba sekali perempuan-perempuan, yuk silakan yang muslimah. Halo, mualaf itu. Mualaf, oh mualaf. Yuk silakan nyalakan kamera, yuk. Salam kenal itu. Salam kenal Ya, saya juga, mau Ito. Salam kenal itu. Salam kenal. Sebentar, Ito ini mualaf baru apa? Baru pernah aku bapak, makanya Cantik-cantik kok mualaf. Aduh, mualafnya sudah Saya berapa mau minta. lama? 2012. 2012. Berarti Udah sudah berarti mau itu. 15 tahun ya? Iya, doainnya itu supaya aku bisa masuk agama Kristen lagi. Mau balik lagi. Bagaimana? Sudah lelah, capek jadi orang Islam? Kayaknya nggak ada benarnya Nggak ada ajarannya. benar. Mm-mm. Jadi begini ya, Itoku ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang seperti Anda ini. Jadi yang inbox saya
yang dia sempat masuk Islam, kemudian balik lagi ke Kristen setelah nonton channel saya. Itu jumlahnya panjang seperti kereta api. Gimana ceritanya kok bisa mualaf dulu? Pasti gara-gara menikah kan? Gara-gara nikah cinta lah itu. Iya, betul. Terus, ya begitulah ya, intinya memang sesuatu itu proses ya. Saya nggak menyalahkan orang mualaf begini. Namanya pikiran tuh kadang-kadang kan berubah. Kadang nambah isi kepala, nambah juga perubahan begitu. Seperti itu. Apa yang Soalnya kan saya selalu dimimpiin ayat-ayat Kristen gitu terus. Jadi saya mau balik lagi gitu. Tapi nikahnya 2013, 2012. 2012. 2012. Berarti sekarang mohon maaf nih, masih sama suami berarti kan? Udah pisah-pisah gitu lah Pak. Sudah nggak sama suami lagi. Ya itu kalau Soalnya suaminya itu lebih pentingin kawan daripada keluarga. begitu. Tapi kalau nyalakan kamera begini biasanya langsung banyak yang datang di inbox. Begitu. Saya banyak yang inbox. Iya jelas begitu. Ya begitulah ya intinya, perdalami lagi, baca, dalami ya kan. Seperti itu. Doanya itu supaya aku bisa narik anak saya itu. Amin. Itu tugas gereja terdekat lah. Misalnya ada gereja yang terdekat, tapi cari gereja yang sehat. Karena banyak sekarang ini gereja-gereja itu juga tidak sehat pengajarannya. Ya kan? Soalnya saya di Taiwan itu jauh. Oh Taiwan, oh pantesan di Taiwan. Oke. Tapi bahasa Mandarin bisa kan? Bisa. Mandarin bisa. Gereja di Taiwan Mandarin banyak nggak? Banyak dari Jakarta juga banyak pendeta di sini. Oh gereja Indonesia itu banyak ya? Ngikut juga hari Minggu itu kemarin. Oh iya, banyak juga komunitas Indonesia ya. Gereja Indonesia di Taiwan banyak juga ya. Banyak. Iya, ya seperti itulah itu. Ya, yang sabar lah ya, yang sabar. Ya seperti itu. Oke itu. Oke, atau ada yang mau disampaikan lagi? Oke, udah itu aja lah. Oke. Oke, Semangat itu aja. sukses terus memberi kabar Injil. Oke, saya tunggukan ya. Oke. Oke, terima kasih. Ya. Ya banyak ya teman-teman yang seperti itu, banyak sekali teman-teman. Jadi sempat dulu mualaf, tapi alasan-alasannya itu banyak mualaf-mualaf itu memang ya gara-gara pernikahan, terus gara-gara nonton debat-debat gitu ya. Nonton debat-debat mereka mualaf. Ada yang begitu, Bang. Dulu saya mualaf gara-gara saya nonton debat antara orang Islam dan Kristen. Orang Kristennya nggak bisa jawab, Bang. Tapi semenjak saya sekarang nonton channel Abang ini, saya baru tahu, Bang. Itu banyak yang begitu. Ya, silakan. Kita lanjut kembali ya. Ada sebentar. Kita kasih naik, ada gadis desa. Banyak yang perempuan-perempuan ini mau saya naikkan, tapi nanti gimana cara diskusi kita? Tapi nggak apa-apa lah ya. Oh, ini mau saya naikkan gadis desa malah Juniwar yang naik. Oke, Juniwar. Selamat siang, Juniwar. Dibilang Salam. settingan katanya. Sungguh nekat. Ya, Kristen, Bang. Ada yang bilang settingan. Iya, Juniwar, nyalakan kamera. Saya Kristen. Iya Bang, saya ngerti Anda Kristen. Maksud saya, Anda tujuan naik ke sini ngapain? Nggak pengen ngobrol aja sama abang. Iya, tapi nyalakan kamera Bang kalau ngobrol Bang. Ini lagi di gelap di sini bang. Baik, saya turunkan ya. Teman-teman, jangan lihat saya orang yang kejam ya teman-teman. Enggak. Saya ini ingin berlaku profesional begitu. Bayangin teman-teman, kalau Anda lagi ngisi acara, pemirsa, saya sedang melaporkan ada gempa, lalu tiba-tiba ada yang masuk, terus, halo bro, gimana bro? Ya kan nggak profesional acaranya teman-teman ya. Saya bukan apa-apa teman-teman ya. Jadi saya pengen acara ini itu acara yang bagus itu. Jangan Anda naik terus Anda nggak tahu mau ngapain itu loh. Ya, ya teman-teman kalau mau naik jelas Anda mau ngapain gitu, datang ke sini tuh mau ngapain gitu. Oke? Oke, kita kasih naik ada Bang Ali. Bang Ali. Bukan saya kejam teman-teman ya, enggak, saya enggak kejam orangnya, enggak. Percayalah saya orangnya itu enggak seperti itu. Cuman kalau lagi acara diskusi begini, jangan acara jadi enggak jelas gitu. Iya, Bang Ali Muslim, Bang. Iya, Muslim, Bang Idris. Ya, gimana Bang? Apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Iya, mau tanya Bang Idris. Bang Idris ini kenapa dengan Islam? Kenapa dengan Islam? Karena agama kalian ini di negara kita tercinta ini kerjanya bahasin Kristen terus. Jadi saya tanggapin. Ketika saya tanggapin, katanya saya penistaan agama. Padahal saya sudah memberikan tantangan. Kalau ada satu orang Islam pun yang bisa menunjukkan satu saja yang saya katakan tentang Islam merupakan fitnah, saya lompat dari Monas. Nah, itu cuma perkataan Bang Idris saja, belum tentu bisa membuktikannya.
Oke, coba selama Anda nonton channel saya nih, Bang Ali, pernahkah Anda dapatkan saya memfitnah agama Islam? Bukan bergantung udah apa kalau ada yang benar tentang perkataan abang itu, abang mau lompat dari Monas kah? Kalau saya mengatakan, kamu kan tadi nanya saya, kenapa kamu bahas-bahas Islam? Saya jawab, karena orang-orang Islam senang bahasin agama saya, jadi saya jawab. Nah, ketika saya jawab, dibilang katanya saya penistaan agama. Maka saya tantang balik, tunjukkan satu saja, satu omongan saya yang fitnah terhadap agama Islam. Sebutin satu saja. Fitnah tentang abang beranggapan bahwa Muhammad itu adalah roh. Yang mengatakan Muhammad Rob siapa? Abang Edis. Diiyakan nggak dengan lawan-lawan debat saya? Kalau masalah ya kan saya belum tahu. Kalau diiyakan bagaimana saya fitnah? Muhammad itu menurut beberapa pendebat Islam yang dia sungguh-sungguh mempelajari agama Islam, memang dia adalah Rob. Bagaimana sih Anda ini? Nih, masa kita harus putarkan tiap hari sih bagaimana? Siap hari saya putarkan ini video ini, masa kamu tidak tahu? Lihat nih, ini pernyataan orang-orang muslim lawan debat saya nih. Nih, contohnya Daman Al-Mantiki. Nih, apa statementnya? Nih. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Tuh. Tuh, dua, Robmu dua. Muhammad dan Allah. Nah, terus ini lagi, Tasik Ngaji nih. Ini Ustadz betulan ini. Nih. Belum berdebat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Dan bisa dikatakan Rob. Ini namanya Tasik Ngaji. Saya kan. Terus kalau Bang Edis, apa ada yang mengatakan bahwa Muhammad adalah roh? Nih, ini yang disebut dengan argument from silence. Tahu argument from silence? Tidak. Tidak tahu. Jadi yang mengatakan itu adalah Muhammad adalah roh itu hanya sebagian manusia yang mengakuinya, Bang Edis, sebagian Islam yang mengakuinya. Sedangkan saya tidak mengatakan bahwa Ya, Muhammad itu adalah... kamu. Tapi ada muslim yang mengakuinya. Berarti saya tidak fitnah. Gimana? Gini saja, gini, Ali. Kamu akui tidak bahwa banyak umat Islam yang membahas agama Kristen di negara kita tercinta ini? Iya, Oke. Boleh nggak orang Kristen jawab? boleh. Boleh. Yang penting tidak fitnah kan? Oke, iya. Iya. Kalau menjawab tidak fitnah, kenapa harus dipersekusi dan dibilang penistaan agama, tangkap penjahat? Kenapa? Iya, cuma Bang Edis ini belum kenal pasti tentang Islam. Jadi makanya perkataan-perkataan Bang Edis ini kurang memahami tentang Islam. Itu karena kamu tidak belajar agama Islam. Coba nih, kamu mau pilih yang mana nih? Mau pilih yang mana? Yang ini? Nih, Allah menurunkan ayat, lalu Allah membuat Muhammad lupa ayat yang diturunkannya itu. Atau mau yang ini? Nih, tahukah kamu bahwa penulis Al-Quran membuat ayat-ayat yang membantah Al-Quran itu sendiri? Mau yang mana? Pilih, yang mana? Contohkan dulu Bang Edis, contohkan. Atau yang ini aja yang ini. Untuk menghadapi dua wanita, Muhammad harus mengerahkan Allah, Jibril, dan orang-orang. Ayo, bagaimana? Apa ini mau kita bahas? Ini. Itu Mau bahas ini nggak? tunjukkan dulu, maksudnya bahas dulu tentang itu Bang Edis. Atau ini aja yang kita bahas nih. Untuk menghadapi dua wanita, Muhammad harus mengerahkan Allah, Jibril, dan orang-orang mukmin. Maha kuat wanita dan segala mulutnya. Betul nggak? Betul nggak? Nah, Terus masalahnya di mana Bang Edis? Masalahnya Bang Edis. bagaimana mungkin kamu percaya dengan Nabi yang menghadapi dua wanita aja harus manggil Allah? Nggak cukup Allah sendirian. Allah dipanggil, Jibril dipanggil, orang-orang mukmin dipanggil, malaikat-malaikat dipanggil. Islam itu Bang Edis. Iya, dalam Islam itu apa yang kita pahami di itu tentang ilmu itu berbeda-beda tingkatannya. Berbeda-beda tingkatannya bagaimana, Ki? Kamu saja tidak pernah membaca Quran. Pernah Bang Edis, pernah. Oke, pernah tidak kau baca? Oke, pernah kau baca bahwasanya di dalam Quran ada itu Muhammad takut sama dua wanita? Iya, saya percaya. Nah, terus di mana fitnahnya? Saya tidak mengatakan bahwa Bang Edis fitnah, cuma Bang Edis ini keliru tentang pengertian ayat Al-Quran. Kelirunya di mana? Kelirunya di mana? Kelirunya tentang sejarah pembahasannya Bang Edis. Contohnya di mana? Coba yang ini kita bahas nih. Di manakah pernyataan saya yang keliru? Bahwa untuk menghadapi dua wanita Muhammad harus mengerahkan ini pasukan Allah, Jibril, orang-orang mukmin. Bener nggak? Iya, supaya wanita itu tidak terlalu membantah tentang perkataan Muhammad. Karena apa? Wanita itu rasanya tidak bisa terlalu banyak kata-kata Bang Edis. Baik nih. Menurut Al-Quran, bolehkah meminta tolong selain daripada kepada Allah?
Kenapa? Boleh nggak? Apa itu tadi? Sebentar, saya bacakan ya, saya bacakan. Oke. Baik. Saya bacakan ya. Saya tunjukkan ayat Qur'annya. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 173. Ali Imran 173. Bagaimana Muhammad ini tidak percaya dengan Al-Quran. Saya tunjukin Muhammad gak percaya dengan Al-Quran. Nanti dibilang fitnah kamu ya, penistaan kamu ya. Lalu saya tunjukin ayatnya. Saya tunjukin. Perhatikan. Menurut Al-Quran surat Ali Imran ayat 173. Perhatikan. Orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul dan kepada mereka orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab. Perhatikan. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baiknya penolong. Menurut Al-Quran, cukupkah Allah menjadi penolong? Ya kalau bagi saya seorang muslimnya cukup. Oke, tidak kurang lagi. Cuman Allah sendirian cukup menolong kamu kan? Iya, iya. Tapi apakah bagi Muhammad ini ayat ini berlaku? Tidak. Bagi Muhammad tidak cukup, hanya Allah yang jadi penolong. Mau saya tunjukkan ayatnya? Ya, coba. Baik, saya tunjukkan ayatnya. Bahwa bagi Muhammad tidak cukup, hanya Allah jadi penolong. Saya tunjukkan. Di dalam surat, baik, surat At-Tahrim. Ya, ayat yang keempat. Kita bacakan. Di dalam surat At-Tahrim ayat yang keempat, perhatikan. Lihat nih. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong. Jika kamu berdua bahu-membahu menyusahkan Nabi, maka, perhatikan, sesungguhnya Allah adalah penolongnya, dan pula Jibril, dan orang-orang mukmin, dan selain itu malaikat-malaikat. Kenapa banyak sekali? Kenapa tidak cukup hanya Allah penolongnya? Kenapa? Nah, siapakah dua orang ini? Sekarang saya tanya, kamu berdua siapa di sini? Siapa dua orang ini? Yang mana, yang mana? Jika kamu berdua bahu membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah penolongnya, dan Jibril, dan orang-orang mukmin, dan malaikat-malaikat, dan. Sekarang saya tanya, siapa dua orang ini? Itu adalah seorang yang mengatakan bahwa Nabi itu diutus sebagai petunjuk itu untuk makanya saya bilang, dua orang ini adalah istrinya Muhammad sendiri. Siapakah dua orang ini? Perhatikan ya. Nih, siapakah mereka? Lihat ya. Nih, bila kalian berdua, wahai Hafsah dan Aisyah. Hafsah dan Aisyah. Untuk menghadapi Hafsah dan Aisyah, Muhammad harus manggil Allah, Jibril, orang-orang mukmin. Kenapa? Kenapa tidak cukup bagi Allah yang menolong Muhammad? Giliran tidak bisa jawab saya, dibilang penistaan agama. Tapi itu yang mau saya sampaikan begini, Bang Ali. Apa yang mau saya sampaikan? Gini loh. Sebenarnya, cobalah cukupkanlah diri kalian itu dengan agama kalian. Bawalah Muhammad kalian itu ke masjid kalian. Ngapain kalian bilang-bilang Muhammad menubuatkan kedatangan Yesus? Ngapain? Justru kami orang Kristen risih. Masa Muhammad kamu mengaku-ngaku diutus oleh Yesus? tapi cukuplah Muhammad itu adalah petunjuk bagi kami, Bang Idris, daripada Iya, kalau Muhammad cukup petunjuk bagimu, silahkan. Tapi jangan tempel-tempelin Muhammad kamu ke dalam Injil, ke dalam Taurat. Karena ajarannya berbeda jauh, bertolak belakang, 180 derajat. Bang, ajaran Muhammad ini bertolak belakang dengan ajaran Yesus, ajaran Injil, ajaran Taurat. Apa buktinya bahwa ajarannya bertolak belakang? Mau bukti-buktinya? Siapa? Contoh, di dalam Bible dilarang menyembah berhala, malah Muhammad malah nyium-nyiumin batu di Arab. Di Arab batu yang mana Bang Idris maksud? Kalian sujud-sujud nggak kepada batu di Arab? Kita itu sujud, cuma niatnya yang berbeda Bang Idris. Oke, sekarang gini, kalau ada sekelompok orang putar-putar pohon beringin, terus begini, memberi salam kepada pohon beringin, kami memenuhi panggilanmu, kami memenuhi panggilanmu, terus cium-ciumin pohon beringin itu, terus sujud-sujud gitu. Saya tanya, mereka lagi memuja pohon beringin nggak? Ya kalau dalam pohon beringin itu berarti dia memujanya. Apa? Berarti dia memuja pohon beringin itu. Dia memuji pohon beringin, pemuja pohon beringin. Kalau pohon beringinnya saya cabut, saya ganti dengan batu hitam, masih sama nggak hukumnya memuja batu hitam? Masih sama jika tujuannya. Masih sama, itulah kalian.
tujuannya dan niatnya yang harus Mulai standar ganda kan, mulai. Inilah teman-teman, memang mereka selalu begitu. Tujuan dan niat itu yang harus dipastikan kepada siapa. Kita itu sebagai orang Islam harus tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memang, makanya saya sudah pernah bilang kan kemarin, kalau ada dua sahabat nih, satu Kristen, satu Muslim, mereka bersahabat dua ini, pergi kondangan, tahu kondangan? Ya, tahu. Pergi ke tempat orang nikahan. Nah, kalau Kristen ambil nasi segini, ambil daging, ambil ikan, dibilang katanya, lihat tuh makannya banyak. Tapi kalau Islam ngambil porsi yang sama, dia ambil nasi segini, tambah ikan, tambah daging. Oh, ini nggak banyak. Kalau kami ini nggak banyak. Memang kalian ini standar ganda terus, tiap hari standar ganda. Kalau ada orang putar-putar pohon beringin, oh, kami memberi salam kepadamu, sujud-sujud, kau bilang menyembah pohon beringin. Tapi kalau pohon beringinnya diganti batu hitam, wah itu nggak menyembah. Itu nggak menyembah, itu lain, beda. Sungguh kamu nekat yang nyata, kamu nekat ke sini. Walaupun itu di mereka sama dengan pohon beringin itu, jadi Bang Edis, kalau tujuannya itu sama bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk kesyirikan. Baiklah, biar penonton lah yang menilai ya, karena dia ini macam udah ini ada bautnya itu ada yang putus konslet. Oke lah Bang Ali, besok lagi kita sambung lagi ya. Oke. Seperti itu Bang Ali ya. Oke, saya turunkan dulu. Tapi setidaknya penonton lah ya tahu ya. Yuk silakan lanjut kembali. Terima kasih topinya, makasih. Terima kasih. Teman-teman yang mensupport, yang memberikan gift kepada saya ucapkan makasih banyak ya teman-teman ya. Teman-teman, saya ingatkan kembali teman-teman, kita ada program pendirian rumah apologet. Kepada teman-teman yang tergerak hatinya ingin mensupport ya, supaya kita punya tempat sendiri, supaya kita punya menara siaran sendiri, kita bisa siaran on air terus menerus ya selama belasan atau puluhan tahun ke depan. Teman-teman bisa ikut berpartisipasi kolekte yang ada di layar ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang memiliki berkat berlebih saja. Kalau teman-teman tidak punya berkat berlebih, jangan dipaksakan ya teman-teman ya, seperti itu. Ya, karena kita mengudara ini kita perlu tempat teman-teman ya. Karena kita tidak mungkin lah kan, masa kita mau nyewa terus sampai 20 tahun kan tidak mungkin. Masa kita mau nyewa sampai 17-15 tahun kan tidak mungkin. Kalau nyewa-nyewanya ya 1 sampai 3 tahun, 5 tahun lah paling lama gitu ya kan. Selebihnya kita punya tempat sendiri ya. Oke. Kita lanjutkan kembali ya, teman-teman yang ingin berkolekte, teman-teman bisa mampir ke profil ya. Di profil itu ada profil saya, atas namanya Edis TV ya. Kalau bukan atas nama Edis itu penipuan ya, hati-hati teman-teman. Karena banyak akun-akun palsu, akun-akun bodong teman-teman. Ya, pastikan namanya itu muncul di depan, nama depannya Edis begitu. Nama asli saya itu teman-teman ya. Oke. Terima kasih, makasih. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada sebentar, Neng Zila tapi laki-laki. Ini gimana ini Neng Zila ini? Nama Neng Zila. Oke, Neng Zila. Halo Neng Zila. Oh, Nang Zila. Ya, halo. Salah baca saya. Salah baca. Ya, silakan. Nang Zila. Muslim Itu. atau Kristen, Pak? Kalau istilah nang itu nanang itu Bali itu Bang Edis. Oh, Nanang juga ada juga, Sunda juga Nanang juga ada. Oke, saya tanya dulu, Nang Zila ini Muslim atau Kristen atau Hindu? Hindu Bang Edis. Hindu. Oke. Mau menyampaikan apa, Bang? Sebenarnya ini forum diskusi antara Islam dan Kristen gitu. Jadi gimana? Apa yang saya bahas di sini, Bang? Nah, itu mah. Kita di sini lagi bahas antara Islam dan Kristen, Bang. Jadi ya saya undang tuh ya Muslim. Gimana? Oke. Maaf, lanjut aja. Oke, nggak apa-apa. Oke, saya turunkan ya Nang ya. Oke, Bang, saya turunkan ya. Oke. Ya, silakan ya teman-teman Muslim. Kalau Anda ingin membantah argumen-argumen saya selama ini, silakan ya. Naik, ajukan permintaan ya. Apa yang mau Anda utarakan, apa yang mau Anda bahas begitu. Silakan. Sebenarnya yang inbox saya mau janjian, mau diskusi itu banyak, tapi saya lihat itu nggak pernah ada. Tapi herannya setelah saya selesai nanti saya tutup, langsung dia ngomel-ngomel, kenapa kamu nggak naikkan saya? Tapi saya lihat nggak ada. Nggak ada. Bentar, saya lihat dari bawah ya, dari paling bawah sendiri ya. Bentar nih, yang maju kan banyak sekali soalnya teman-teman. Bentar ya. Kita lihat, sabar teman-teman. Ada, coba kita kasih naik, ada Eko Dharma Bakti. Oke, Eko Dharma Bakti.
Ya, Eko Dharma Bakti, selamat siang Eko Dharma Bakti. Eko Dharma Bang. Eko Dharma Gimana Bakti. cara buka ininya bang? Oh, saya kirimkan Iya, undangan Bang. ya. Saya kirimkan undangan itu, silakan. Sudah. Ya, silakan nyalakan. Selamat pagi bang Idris. Selamat pagi. Siang. Sudah selamat siang maaf. Selamat siang, udah jam Masih 12. yang kanan. Jam 12 lewat 13 ini sudah. Kok nggak nyala, belum nyala kameranya? Pak Eko, Ya ini guru saya itu. Iya ini. gelap gulita. Gimana cara nyalakannya? Bang? Itu saya nanya. Hah? Oke, baiklah ya. Yang Kita mana? silakan ajukan permintaan naik lagi. Nah, itu dia. Teman-teman, jangan memaksakan diri ya. Kalau Anda Muslim, kemudian Anda malu gitu lihat orang kalau Anda Muslim, Anda jangan memaksakan diri. Kasih kesempatan sama orang-orang Muslim yang masih bangga dengan keislamannya ya. Jangan memaksakan diri, oke? Kita kasih naik ada sebentar. Edenok, oke, Edenok. Kita kasih naik yang belum pernah naik ya, teman-teman ya. Ya, Edenok. Ya, silakan Halo, nyalakan kamera, Edenok. Sukabumi sudah kita bahas, Bang, Sukabumi. Sudah kita bahas. Saya sudah mengeluarkan statement itu. Itu kelakuan orang Islam ya memang kayak begitu. Bukan sekali dua kali yang kabur kan. Teman-teman sekalian, masalah pengerusakan yang di Sukabumi, kenapa kalian heran? Kejadian-kejadian seperti itu sudah lumrah terjadi di negara kita. Alasannya tidak berizin lah, tidak ini. Tadi kita sudah mengungkapkan fakta dari Tempo, 85% rumah-rumah tempat-tempat peribadatan itu memang nggak ada izinnya. Mau itu gereja kayak, mau itu masjid, nggak ada izinnya. 85%. Tetapi yang terjadi adalah cuman rumah-rumah tempatnya orang Kristen saja yang dirusak, yang diganggu. Nah, kita sebagai orang Kristen jangan pernah kita membalas. Percuma Anda jadi orang Kristen kalau Anda punya dendam, marah boleh lah ya, tapi kalau dendam membalas itu nggak boleh. Balas rusak juga. Membalasnya bukan dengan cara seperti itu. Membalasnya dengan cara Anda tidak melakukan kegiatan seperti yang sama dilakukan mereka. Atau berargumen gitu loh. Seperti yang saya lakukan ini. Kalau membalas merusak-rusak berarti Anda nggak benar. Begitu. Tetap mengampuni, ya kan? Kita ampuni, ya kan? Jangan melakukan tindakan yang anarkis seperti mereka, seperti itu. Kalau mereka memang sudah seperti itu, namanya manusia nggak jadi. Nah, ya kan? Jangan dibalas, teman-teman. Biarkan saja seperti itu, ya. Kita bersuara saja supaya apa? Supaya orang-orang Islam itu tidak seperti itu lagi. Bagaimana caranya? Supaya mereka itu ganti bacaannya. Bacaan-bacaan mereka yang mengajarkan benci orang-orang kafir, ya kan? Perangilah di mana saja kamu jumpai mereka, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Ganti. Ini yang saya lakukan ini adalah sebagai daya upaya untuk mengganti bacaan mereka yang ada di rumah. Kan saya sudah pernah bilang, di dalam Al-Quran disuruh beriman kepada Injil, disuruh beriman kepada Taurat, karena di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Itu kata Al-Quran. Tapi orang Islam nggak percaya. Nggak percaya. Makanya di rumah orang Islam nggak ada Injil, nggak ada Taurat. Adanya kitab yang tadi itu. Desaklah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Jika kamu bertemu dengan mereka di jalan, persempitlah jalan mereka. Akhirnya jadi kayak begitu. Gimana Anda ini? Coba, berapa banyak di antara kalian yang punya hewan anjing? Berapa banyak? Berapa banyak di antara kalian, betapa orang Islam bencinya setengah mati sama anjing? Coba. Itu karena apa? Karena bacaannya. Kamu adalah apa yang kamu baca. Gitu loh. Nah, ketika kamu membaca itu, akhirnya kamu jadi benci sama anjing kan? Anjing hitam itu adalah jelmaan setan. Karena di dalam hadis emang ada. Barang siapa yang ada anjing di rumahnya, maka setan malaikat tidak akan datang. Ada bacaan itu ada. Itu membuat orang Islam benci sama anjing. Makanya ada anjing sebelah digebukin, diracun lah di ini. Iya, itu kejadian nggak sekali dua kali. Saya ngomong fakta apa adanya. Gimana sih? Saya ngomong fakta apa adanya. Ada anjing digebuk, di ini, diracun, ya kan?
Itu memang karena mereka membaca buku yang membuat mereka benci dengan anjing. Padahal di dalam Al-Quran ada anjing yang disebut dalam surat Al-Kahfi itu kan. Di dalam surat Al-Kahfi ada pemuda-pemuda, ya kan, sebagai tanda keajaiban Allah katanya. Tuh di dalam Al-Quran. Seperti itu teman-teman ya. Sebenarnya kalau kalian mau belajar, itu saya tahu itu jawabannya ada di mana. Jadi gini, di dalam sejarah agama Islam itu ada sebuah buku yang ditulis atau yang hadis ya, yang paling banyak diriwayatkan oleh yang namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, kalian tahu Abu Hurairah itu apa? Itu sebenarnya bukan nama sungguhan. Abu itu bapak, Hurairah itu kucing. Jadi Abu Hurairah itu adalah orang yang dia itu gemar sama kucing, makanya dikasih namaan bapaknya kucing, karena kucingnya banyak itu Abu Hurairah itu. Tahukah Anda kalau orang banyak kucingnya? Tahu kalau orang banyak kucingnya? Itu kucingnya dijaga, takut kucingnya digigit anjing. Biar saya ceritain asal usulnya, biar saya ceritain. Jadi kenapa, teman-teman? Dibuatlah ada riwayat. Ya kalau muslim kan percaya itu. Riwayat Muhammad, hewan yang paling disukai oleh Muhammad itu adalah kucing. Ya karena yang meriwayatkan Abu Hurairah. Gitu loh. Terus dikatakan hewan anjing itu yang hitam itu jelmaan setan katanya. Jadi segala sesuatu yang merugikan kucing adalah anjing. Nah, makanya kuat dugaan Abu Hurairah ngarang-ngarang hadis itu. Muslim nggak sampai ke situ otaknya teman, nggak sampai teman-teman ya, nggak sampai. Saya ini menghabiskan waktu saya itu 13 tahun membaca Al-Quran itu. Saya teliti Islam itu apa, saya rekonstruksi itu, detailnya saya rekonstruksi. Itu banyak juga orang-orang Islam itu yang mulai meragukan hadis, banyak yang meragukan hadis itu. Ya, banyak sekali. Bahkan sekarang ini si Juma saja sudah malsu-malsuin hadis. Juma itu udah malsu-malsuin hadis. Menurut hadis, Aisyah dinikahi Muhammad pada waktu berumur 6 tahun. Menurut hadis. Tapi kata si Juma, 18 tahun. Uncup PI ikut-ikutan. Pokoknya kalau hadis yang bikin bangkrut agama Islam, cepat-cepat dibilang palsu. Gitu, teman-teman ya. Yuk silakan, yang muslim naik, yuk naik, bantah argumen saya. Yuk silakan. Jangan marah-marah, kejang-kejang, surup kesetanan, jangan. Bantah saja argumen saya, silakan. Mas Safru. Ya, muslim bang. Muslim bang, Edis. Ya. Selamat siang juga Mas Safru. Gimana Mas Safru? Apa yang mau Anda komentari atau Anda ingin bicara apa? Silakan. Hanya ada pertanyaan sedikit sih. Apa itu? Mau tahu untuk tujuan Bang Edis di konten dan seperti itu apa ya? Tujuan saya adalah untuk menjawab orang-orang Islam yang mengait-ngaitkan dirinya dengan Kristen. Tidak pantas Kristen itu mengait-ngaitkan Islam itu mengait-ngaitkan dirinya dengan Kristen. Karena isi agama Kristen Islam, saya ulangi lagi, saya sering salah sebut nih. Tidak pantas agama Islam mengait-ngaitkan dirinya dengan ajaran Yesus, mengait-ngaitkan dirinya dengan Injil dan Taurat. Jangan dijeda bang. Sorry. Nah, karena tidak pantas, makanya saya ungkapkan ajaran agama Islam yang sesungguhnya. Oke. Karena ajaran agama Islam bertolak belakang dengan ajaran Kristen, ajaran Yesus. Mulai dari yang mana? Dari Muhammad kena sihir, minum air kencing onta, menikahi anak di bawah umur, membenci orang, hewan saja dibenci, anjing dibenci. Apa salah anjing? Coba, selama Anda orang Islam nih bang, saya mau tanya jujur. Bener nggak selama Anda jadi orang Islam, Anda dididik membenci anjing? Tidak ada sih. Berarti Anda tidak membaca hadis, berarti betul? Oke. Itu kan ke oknum-oknumnya ya, bukan semua Islam ya, bukan ya. Tapi oknum-oknum tertentu ya. Oke, nah, itu gini, kan, menurut hadis. Oke, silakan Anda mau ngomong apa? Silakan. Bang Edis maaf ya. Silakan. Bukan ke dulu. Makanya aku tadi tanya untuk tujuan utama Bang Edis itu ngonten dan live seperti ini tuh apa? Itu kan pembahasan masalah agama nih ya. Itu kan yang sangat sensitif gitu kan. Jadi aku pengen tahu tujuan utamanya itu apa gitu kan. Oke, kalau baik. emang ada personal itu kan bisa personalnya langsung, bukan di sosmed gitu. Personal, baik. Ini katanya personal teman-teman. Waduh, ini nekat yang nyata kalau Anda bilang personal. Nih, abang pernah lihat nggak seorang ulama Islam yang datang ke negara kita ini membahas agama Kristen? Pernah dengar? Belum pernah. Belum pernah dengar. Abang pernah dengar Zakir Naik? Iya. Pernah dengar Zakir Naik? Pernah dengar Zakir Naik bahas agama Kristen? Bahas di Indonesia? Kalau aku tuh sebenarnya untuk masa-masa itu belum kayak nggak paham sih. Cuman aku sering kayak lewat di Bang Edis terus kayak
si Ustadz Yusuf itu sering lewatkan makanya ini kenapa sih kok kontennya seperti ini, kan ada sih konten-konten lainnya gitu kan, apakah ada tujuan untuk maaf nih apakah ada saya ambilkan videonya ya biar Anda tahu ya. Ini bahkan sekarang Zakir Naik itu sudah datang lagi. Nih. Saya begini Bang, saya nggak larang Anda mau bahas apa Zakir Naik mau datang mau 1000 kali, nggak larang saya, asal Anda membahas agama sendiri. Masalahnya Anda ini sudah membahas agama orang lain. Nih, Anda bilang katanya personal ya, lihat nih ya. Saya besarkan dulu kamera saya Bang ya, nih. Gimana cara membesarkannya ini? Aduh, lihat ya. Nih, Anda ngerti bahasa Inggris ngerti? Sedikit. Oke, baik, saya putarkan ya, perhatikan ya. Saya terjemahin ya. Nih, saya siap menaruh ini leher saya ini di bawah gilitin. Gilitin itu pemenggal leher itu. Nih, dia bilang begini. Nih, jadi di acara itu ditonton 40.000 orang. Zakir Naik men-challenge orang Kristen. Ya, dia bilang tidak pernah Yesus itu mengklaim keilahian di dalam Injil. Di dalam Injil segini, dalam Injil segini, dalam Injil segini. Nih, kita lanjutin aja, kita lanjutin nih, perhatikan. Nih, jika kamu baca Bible, Yesus mengatakan, nih, di beberapa tempat. Nah, dia mutip-mutip Injil. Oke. Nih, ini statement terakhir dia. Tuh, ketika Zakir Naik berorasi tentang Bible di dalam Injil Yohanes sekian, disimpulkan Yesus itu Muslim. Terus umat Muslim yang 40.000 orang itu bilang, Allahu Akbar. Sekarang Anda tanya sama saya, apa tujuan Anda membuat ini? Saya menjawab tuduhan-tuduhan kalian itu. Yang kalian katakan bahwa Yesus kami itu Muslim, Muhammad kami itu dinubuatkan oleh Yesus. Yesus mengatakan akan datang nanti namanya Muhammad. Di dalam Yohanes segini. Korban-korbannya Zakir Naik banyak. Nenandar, Dondi. Dan itu sudah saya biarkan lama. Itu dari 2017. Saya baru 2025. Giliran saya menjawab, orang nanya, apa kamu tujuan Anda? Makanya saya bilang, selama ini tontonan Anda ngadu ayam. Kalau selama ini tontonan Anda ngadu ayam, wajar Anda bilang begitu. Itu tidak membenarkan semuanya ya. Kalau perbuatan kayak gini nggak ada yang benar. Kalau kita lanjutin terus pun nggak ada ujungnya itu kan. Makanya titik temunya apa? Langsung temuin ke personal. Jadi kebanyakan itu misalnya siapa nih yang dipermasalahkan? Ya temuin orang itu, kita memungkinkan. Jadi bukan ke sosmed ini yang terjadi nanti dampaknya itu ke orang. Sekarang saya tanya Bang, Zakir Naik itu ke sosmed nggak? Iya, makanya aku bilang itu nggak ada yang benar, nggak ada yang benar. Kalau dibilang benar nggak ada yang benar. Maksudnya kami harus diam, saya harus diam. Ya kalau orang berpendapat demikian tidak apa-apa. Saya menghargai pendapat orang yang diam. Saya hargai. Saya tidak salahkan orang yang diam, nggak menjawab. Tapi jangan salahkan juga kalau saya menjawab, gimana? Ini nggak ada yang benar kan? Tapi di situ nggak ada yang benar kan? Bang, ini bukan masalah tidak ada yang benar atau tidak benar. Dengarkan ya, gini masalahnya. Ketika orang Islam membahas iman kami, mengutip dari dalam Injil kami, difasilitasi oleh negara, dikasih stadionnya, penontonnya 40.000, disiarin di YouTube, masuk ke mana-mana. Masa saya nggak boleh jawab? Saya jawab dong. Tapi saya juga tidak hanya menjawab saja. Saya buktikan bahwa ajaran agama Islam itu nggak sesuai dengan ajaran agama Kristen. Ajarannya udah beda jauh. Saya ungkapkan fakta-fakta tentang agama Islam. Ini loh agama Islam itu loh membenci anjing. Ini loh agama Islam itu membenci orang non-muslim, berteman aja nggak boleh. Nah, kan bertentangan dengan ajaran Yesus. Apa kata Yesus? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jika kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Apa lebihnya? Dia kan, kamu ngasihi orang yang ngasihin kamu. Impas. Dia ngasihin kamu ngasihin dia. Ini impas namanya. Nah, makanya saya bilang ajaran Yesus dengan ajaran Muhammad seperti langit dan bumi. Itulah yang sedang saya utarakan. Walaupun memang saya akui, saya pakai sedikit bahasa-bahasa yang sarkas. Karena kalian juga begitu. Jadi intinya ini berarti nggak ada habisnya ya? Lah, gini Bang, yang saya maksudkan begini. Selama itu bidangnya diskusi,
Iya kan? Tidak anarkis. Menurut saya nggak masalah. Ini kita perang kok. Memang yang boleh berdebat cuma anu aja, Karni Ilyas. Karni Ilyas boleh berdebat, Rocky Gerung boleh berdebat soal politik, debat-debat, nggak ada ujungnya juga sama bang, nggak ada ujungnya. Kenapa kami nggak boleh debat soal agama? Boleh-boleh aja. Kenapa nggak boleh? Yang nggak boleh itu kalau berbeda pendapat terus Anda mau persekusi orang. Nah itu yang nggak boleh bang. Politik itu kan segi umum tuh, itu semua. Agama juga umum bang, agama juga umum, sama itu. Agama itu kan semua kan ada bedanya masing-masing, kan ada kayak bang kan agamanya beda gitu, beda makanya kan itu. Pandangan politik juga sama bang, beda. Bang, pendukung, bang kemarin waktu pemilu. Kenapa di konteks seperti ini yang justru memecahkan itu loh? Yang terpecah itu adalah orang-orang yang tidak berakal. Saya kasih contoh gini, orang berdebat soal pilihan presiden. Kemarin berdebat, satu pilih Pak Prabowo, satu pilih siapa lagi, Anies misalnya. Mereka berdebat argumen gak apa-apa bang, berdebat gagasan, berdebat pandangan gak masalah. Yang gak boleh itu gontok-gontokan, itu gak boleh. Nah begitu juga soal agama, gak apa-apa. Kalau Anda boleh bahas agama kami, saya boleh bahas agamamu. Yang penting jangan kau sentuh saya, kan begitu. Iya makanya aku tuh dibilang nggak ada yang benar, kalau dilanjut terus nggak ada yang benar, makanya sama itu kayak orang debat pilihan presiden kemarin, nggak ada yang benar. Saya cuma pesan begini bang, artinya begini, Anda salah forum. Kalau zaman main kaskus dulu, sering dulu main kaskus, salah kamar, Anda salah forum. Loh, Anda bilang nggak ada ujungnya, memang nggak ada ujungnya. Begitu juga orang debat-debat politik juga sama, nggak ada ujungnya. Yang jelas orang mendapatkan wawasan bagi orang-orang yang suka acara seperti ini gitu. Berarti Anda salah forum. Lebih baik Anda masuk forum adu ayam. Gimana? Kalau kayak gini nggak bakal selesai. Oke, baik, saya setuju itu. Kalau itu, saya setuju bahwa acara-acara debat lintas agama itu selesai. Saya setuju. Kita bersama-sama membangun negara kita. Saya setuju, sangat setuju. Tapi bagaimana mau berhenti? Sedangkan orang Islam ngomongin orang Kristen terus. Bang, tahu nggak Anda di kitab Anda sholat nggak? Sholat. Oke, coba. Ada nggak penggalan ayat Al-Quran di bagian terakhir surat Al-Fatihah? Ya, saya balikin ya. Di dalam surat Al-Fatihah, perhatikan. Al-Fatihah ayat yang kelima, sebentar ya. Ini tiap hari loh Anda baca. Tiap hari Anda baca ini, Anda nggak tahu ini. Nih, perhatikan. Ya, Al-Fatihah ayat yang ke Sebentar ya. Bukan ayat yang ke ini, sebentar. Di sini ada kata-kata Al-Fatihah ayat yang ke Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai pembalasan, hanya kepada Engkau lah kami minta kepada pertolongan. Tunjukilah ihdinas siratal. Ini ayat yang ke-7 nih. Saya balikan dulu kamera saya ya. Saya balikin kamera saya ini. Ini surat yang Anda baca tiap hari ini adalah surat yang mengutuki orang Nasrani dan orang Yahudi nih. Kita baca dulu ayat 6-nya ya. Nih. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Oke? Yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula mereka yang sesat. Pertanyaan saya, siapakah yang dimurkai dan yang sesat menurut Al-Quran? Perhatikan. Siapakah yang dimurkai dan yang sesat? Nih, kita bacakan tafsirnya. Perhatikan ya. Nih, mereka adalah teman-teman terbaik, bukan jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang dimurkai, yaitu orang-orang yang mengetahui kebenaran tetapi tidak mau mengikutinya, seperti orang-orang Wahyudi, dan bukan pula yang ditempuh oleh orang-orang yang tersesat yang di jalan yang benar, yaitu orang-orang, nah ini ada nih Nasrani. Tiap hari Anda mengutuki Wahyudi dan Nasrani loh, tiap hari. Oh, gimana nih? Jadi bagaimana Anda di saat yang sama ingin bergandengan tangan dengan Wahyudi dan Nasrani? Mustahil bin mustajab. Aku memang gak mendalami banget ya. Memang aku bukan di situnya, teman aku gak mau melebar kemana-mana sih. Itu bukan, ya intinya aku gak bisa deh kalau debat seperti itu. Cuma aku pengen tahu aja ini kapan sih selesainya itu aja sih. Maksudnya. Iya, saya juga berharap bang. Ini juga salah satu upaya saya. Ditemukanlah orang-orang yang membuat Bang Edis itu seperti itu, siapa dikumpulkan, jangan di sosmed. Kalau di sosmed itu kan nggak bakal selesai. Itu apakah ada tujuan lain Bang Edis selain untuk baik, saya tanggapi. Dengar, salah satu tujuan saya juga adalah supaya pemerintah atau pihak-pihak terkait itu mendengar. Sebenarnya kemarin 2 tahun yang lalu, sekitar tahun 2022 atau 2021, kami sudah pernah ngomong, tanya sama Juma kalau nggak percaya, Juma siapa itu, kami udah pernah ngumpul, bilang begini, gimana kalau kita berhenti di debat-debat begini? Tahu nggak? Mereka punya tuntutan. Kami tidak akan berhenti.
kami tidak akan berhenti sebelum tuntutan kami dilaksanakan. 1, hapus nama Tuhan kami dari Bible ini. Sejak kapan ada nama Tuhan kalian di Bible? Hapus itu istilah-istilah Arab dari istilah-istilah Islam, Rasul, Nabi, nggak ada itu. Hapuskan. Coba, berarti yang nggak mau berhenti siapa? Yang nggak mau berhenti itu kalian. Gitu loh. Sebenarnya, coba tuh udah terjadi lagi. Sebenarnya sebelum Juma, sebelum dan mereka bersuara itu sebenarnya ngeles mereka aja, itu saya tahu. Tahu nggak Anda? Di dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, itu mengatakan mengutip-ngutip Bible kami, bayangkan. Sebelum Juma ngomong gitu, Abdul Somad sudah ngomong duluan. Di dalam salib itu ada jin kafir. Jin itu memanggil, haleluya. Skalanya gini, atau begini. Itu Abdul Somad. Anda tahu itu? Kalau ada orang Kristen, kemarin Pak Gilbert Lumoindong, cuman gini doang aja. Tahu berita itu? Nggak tahu juga. Orang yang nonton ngadu ayam gimana? Kemarin Pak Gilbert Lumoindong dalam khotbahnya di gereja, dia bilang begini, kalau kamu ini gereja seminggu sekali ya sudah, aja. Tapi 5 kali sehari gini kan. Cuman gara-gara itu, heboh orang Islam se-Indonesia. Langsung cium tangan Pak Gilbert sama Yusuf Kalla. Bayangin kalau yang Muslim, Abdul Somad bahas, mau saya puterin atau percaya sama saya aja? Mau saya puterin Abdul Somad bahas Injil di dalam mana? Aku percaya, makanya tadi aku bilang ini kalau kayak ini nggak ada selesai ya. Memang ya itu dari umat Islam ataupun Kristen pun sama aja, semua itu saling menghujat dan nggak ada ujungnya. Sama dari mana? Kami merespon. Itu nanti ujungnya malah dapetnya buat penghasilan, buat mata pencarian, betul nggak? Mata pencarian penghasilan? Iya, itu sama yang masih di Konoha. Bang, sekarang saya tanya. Bang Edi termasuk gitu juga nggak? Baik, saya jawab ya, saya jawab. Pertanyaan menarik. Ini pertanyaan mantap nih, Nih, dengar. Bang, yang nonton ini 23.000 orang ini, banyak di sini yang kenal saya. Saya di negeri Konoha mampu, saya hidup berkecukupan. Ya, saya punya ruko, saya berkecukupan lah intinya. Saya nggak perlu bercerita. Tahu nggak? Saya tinggalkan semua itu karena saya mengalami persekusi. Coba, saya tinggalkan semuanya itu. Rumah saya itu nggak kredit. Ya, saya bangun sendiri, nggak ada utang-utangnya. Tidur saya tenang, nggak ada saya bayar cicilan rumah. Saya pergi, sekarang saya tahu nggak Anda mau saya ceritain kan? Mau saya ceritain. Sekarang saya tinggal di sebuah tempat di kota-kota, biar Anda tahu. Saya punya rumah. Sekarang saya di sini tinggal di sebuah tempat kota-kota. Nah, sekarang saya berharap supaya setidak-tidaknya saya juga punya tempat tinggal di sini. Jangan di Jeddah. Nah, yang cari penghasilan itu yang muslim-muslim. Nah itu, rumah udah ada, tempat tinggal sudah ada, makan sudah ada, murah. Tapi mereka, ya teman-teman ya, sumbang teman-teman ya, ini yang beli mushaf ya, apalagi Uncup PI. Teman-teman jangan lupa ya, sodakoh, infak sodakoh, mushaf Al-Quran. Buat apa? Sebentar, biar saya selesaikan. Bagaimana? WL-nya buat apa? WL apa? Masang WL itu buat apa? Apa WL itu? Wishlist. Apa itu? Ini gift ini buat apa? Iya, buat lanjut acara ini gimana? Ya, tapi kan buat kepentingan pribadi. Buat supaya saya bisa terus-menerus bersuara. Berarti kan ada faktor gift itu kan? Oh, jelas gimana? Bagaimana kita mau operasional kalau tidak ada biayanya? Nekat yang nyata. Maksudmu saya siaran sebentar. Maksudmu saya siaran pakai sinyal dari langit begitu. Tolong sinyalnya dari langit langsung gitu. Nekatnya. Oh, berarti dia nggak tahu dia itu. Saya ini meninggalkan rumah saya. Iya. Meninggalkan apa yang saya punya, meninggalkan pekerjaan saya, meninggalkan apapun yang saya miliki supaya saya bisa bersuara. Tadinya saya bersuara. Di negeri Konoha saya bersuara. Tahu nggak apa yang terjadi? Nggak usah saya ceritakan di sini. Iya, tadi kan uangnya udah banyak, tadi kan nggak perlu dong pasang WL. Justru kalau saya di Konoha, di negeri Konoha, saya tidak kekurangan apapun menjawab kalian ini. Tapi kalau di negeri Konoha menjawab kalian, didatangi, digerebek, penjarakan, penistaan agama. Sekarang Anda saya tanya, ini saya mau balik nih. Ini menarik nih pertanyaan. Enggak apa-apa, saya terusin karena ini menarik. Ini ya, Mas Safru.
Misal Anda seorang Kristen, tinggal di mayoritas Muslim, sudah? Kemudian iman Anda tuh dikritik atau pokoknya diserang lah. Terus Anda sebagai orang yang Kristen yang percaya dengan iman Anda menjawab, oke? Anda menjawab. Lalu datang orang ke rumah Anda, mempersekusi Anda, mengancam akan membunuh Anda kalau Anda terus-menerus bersuara. Lalu akhirnya Anda pergi Anda, taruhlah Anda pergi ke Timur Leste. Rumahmu kan nggak kau bawa, betul? Rumahmu kau bawa pindah nggak? Tidak. Pekerjaanmu bisa nggak kau laksanakan kalau kau di Timur Leste? Nggak bisa. Nggak bisa. Terus gimana caranya? Kamu bisa tetap menjawab orang-orang yang imanmu, mengkritik imanmu. Caranya bagaimana? Ada ini, aku tuh belum tahu sih ya, ini kan baru. Udahlah, bilang saja kamu pusing gini, saya mau kamu jujur. Sebentar, saya mau kamu jujur. Bilang saja kamu pusing, Bang. Saya pusing, Bang, lihat koin ini loh, Bang. Sebentar. Bilang saja gini, Bang, saya pusing, Bang, lihat mawar-mawar koin-koin ini. Biar saya cemburu, Bang, gitu. Bilang aja gitu. Sungguh kamu nekat yang nyata. Saya tahu isi hatimu. Banyak kamu bilang aja. Kamu dapat gift banyak tuh. Kamu dapat mawar-mawar banyak tuh. Saya cemburu, saya cuma dapat 289. Jawab ya. Aku nggak tahu, ini kan segi omongan, belum ada bukti juga sama sekali kan. Kita nggak tahu latar belakang kita masing-masing. Yang pasti ini yang udah terjadi di sini. Ini kan udah ada gift, dan aku nggak tahu latar belakang yang Bang itu mau di mana, mau di Amerika, mau di Saudi atau di mana, aku nggak tahu. Yang pasti sekarang di sini. Jadi latar belakang itu jangan dibawa juga. Artinya di sini pencarian seperti gift, terus untuk YouTube-nya kan banyak juga kan dari YouTube saya nggak ada iklannya. Makanya aku nggak tahu itu intinya di sini kan udah terjadi di sini. Nah, kalau kayak gini caranya, ini nggak bakal selesai kalau tujuannya untuk kamu bilang itu sama Juma, kamu bilang itu sama Uncu PI. Nah, kalau mereka jelas itu jelas. Ya, semua. Kalau saya wajar karena saya sudah ninggalin apa yang saya punya. Gimana? Masa saya di sini suruh tidur di kolong jembatan? Gimana kamu itu? Oh, gimana? Kalau kamu pergi dari rumahmu ke Timur Leste, rumahmu kamu tinggalkan, kerjaanmu kamu tinggalkan, wajar nggak kamu mencari tempat tinggal? Saya tanya, wajar nggak? Atau kamu mau tidur di kolong jembatan? Wajar nggak? Berarti Bang Edi sini ngerasa untuk sebelumnya itu lebih wah untuk ekonomi daripada sekarang. Oh jelas, saya di negeri Konoha tidak kurang suatu apapun. Saya di negeri Konoha, orang yang kenal saya tidak kurang suatu apapun. Nggak kurang saya suatu apapun. Tidur, saya punya rumah sendiri. Ya kan? Makan murah meriah. Di Konoha dengan 15.000 sudah makan. Di sini, wah. Biar Anda tahu perjuangan. Tapi itu pun saya tidak pernah mengeluh soal itu. Tetap, walaupun mengeluh sedikit, tetap berjuang terus. Begitu loh. Saya percaya Tuhan yang saya layani akan memberikan kepada saya gantinya. Saya pegang, omongan Tuhan saya pegang. Kalau saya tinggalkan rumah saya, Tuhan saya akan ganti rumah yang saya tinggalin itu. Nah, itu. Saya pegang omongan Tuhan saya. Nah, sekarang harusnya kamu ngomong sama Juma, sama Uncu PA itu. Rumah sudah ada, tinggal di rumah sendiri, makan murah. Apanya lagi? Mereka itu harusnya yang kamu bilang. Atau, nah tuh lihat tuh, malah ngasih, tuh lihat tuh, oh malah datang singa kan, singa sudah mengaum tuh, ayo kamu. Lihat tuh, udah datang singa, nangis kamu, nangis kan? Aduh, hatiku hancur teman-teman. Hancur. Gitu loh. Kalau ada orang memberikan saya gift, kenapa wajahmu merah, membara, mukanya udah mulai merah. Kenapa? Kenapa kamu iri dan syirik? Kenapa? Demi apapun, demi Allah, demi Tuhan, demi apapun, aku nggak ada iri sama sekali. Ya, aku memang nggak punya apa-apa, tapi alhamdulillah untuk. Bang, saya nggak, bukan masalah itu. Anda ini biar kalau belum tahu sesuatu. Lihat tuh, udah datang singa lagi kan? Lihat tuh. Wah, kamu, wah. Sampai budek kuping saya dengerin aumannya singa itu. Wah, yuk kamu, nangis. Lucu aja, ini yang lucu aja sih. Maksud saya begini Bang, saya ini ninggalin apa yang saya punya. Saya punya rumah, saya tinggalin. Saya punya ruko, saya tinggalin. Saya punya tempat usaha, saya tinggalin. Karena saya jawab orang-orang Islam. Ketika saya jawab orang-orang Islam, saya dipersekusi, saya diancam mau dibunuh. Akhirnya apa? Saya pergi dari rumah saya itu. Saya tinggalin. Sekarang saya tidak tinggal di rumah saya sendiri. Oke. Jadi wajar saja kalau orang memberikan kepada saya support, wajar itu. Yang tidak wajar itu si Juma yang rumahnya udah banyak.
Kalau ada tujuan untuk penyelesaian, bisakah Bang Edis nanti ditemukan sama orang-orang itu nanti di Saya sudah bilang. offline. Saya sudah bilang, seandainya pihak-pihak terkait, DPR, Kapolri, Kabar Reskrim bisa kita berhenti. Saya malah senang, saya bisa pulang, saya malah senang saya. Tuh, gimana? Oke, aku rekam ya. Berarti udah siap ya. Berarti Sudah untuk semua. sering itu saya bilangin dari dulu sudah saya bilangin. Oke, tapi kan nanti aku tinggal mendatangkan satu ini kan udah satu persatu nih ya. Berarti Kamu bilang itu sama yang lain, sama Juma, sama Uncup, sama Nandar. Kamu bilangin tuh, kalau Nandar jelas itu, Nandar itu tau nggak kamu itu pengacara itu Nandar itu. Tapi dia udah nggak banyak pengacara lagi, udah jadi. 20 penonton pasti Bang Edis siap untuk menemukan orang terkait yang bisa menyelesaikan masalah. Saya bahkan sudah bersuara dari sini. Seandainya pihak-pihak terkait, pihak-pihak yang berkompeten, misalnya Kabar Reskrim, misalnya pemimpin-pemimpin untuk berbicara, tapi mereka mana mau bicara, Pak? Karena nggak ada duitnya. Tapi saya bilang begitu ya, intinya begini. Aku udah minta kepastian dulu Bang Edis, berarti udah siap ya. Jadi kalau udah selesai berarti stop semuanya. Sebentar, saya mau tanya. Udah nggak panas lagi? Udah nggak panas lagi lihat dua singa tadi? Oh, tadi mukamu merah kok, merah merona. Seperti wanita yang tersipu-sipu malu. Gimana? Ini salah satu untuk apa ya? Ini aja udah kelihatan loh, hal kecil loh. Kok ngomong seperti ini kan nggak pas nih kan? Loh, Anda tadi kan bilang, aku nggak panas loh, aku nggak panas sama sekali. Saya ya, dengar. Saya tidak pernah munafik. Dengar, tenang dulu. Tenang. Kalau nggak ada panas-panas. Sekarang saya tanya dulu. Segala sesuatu itu butuh biaya operasional nggak? Iya, butuh tadi. Iya, biaya operasional. Butuh. Kamu saya tanya ya, mengadakan acara begini, menurut kamu perlu tempat nggak? Perlu tempat. Mengadakan acara seperti ini, menurut kamu perlu internet, perlu HP, perlu segalanya nggak? Oke, perlu. Dan itu pakai duit nggak? Pakai. Gimana? Dengar ya, nih kamu dengar, saya kasih tahu. Tenang, saya kasih tahu. Baik, jelas nih, saya kasih tahu ya. Nih kamu ini mau bicara yang itu ya? Nggak apa-apa. Saya malah senang kalau bicara yang itu. Nih, di hadapan 27.000 orang, dengar. Di negeri Konoha, membayar internet 1000 Mbps. 1000 Mbps, kalau nggak salah 300-an ribu ya, kalau nggak salah 1000 Mbps. Saya nggak tahu itu, entah benar atau salahnya. Di sini sinyal biar kamu tahu 600.000 larinya kayak masih kayak keong. Biar kamu tahu. Sinyal HP, kartu HP, sinyal di HP di Konoha 100.000, sudah bisa sebulan. Anda internet sampai mata kamu keluar. 100.000. Di sini, coba StreamYard. Tahu StreamYard nggak? Kamu saya ceritain juga, kamu nggak tahu. StreamYard itu bulanannya 800.000. Tempat tinggal, mau saya ceritain lagi, tempat tinggal mau berapa? Nanti kamu meninggal, saya ceritain biar tempat tinggalnya. Tahu nggak? Berapa? Setahun kontrak rumah di Konoha berapa? Rata-rata. Berapa? Iya, rata-rata berapa kontrak rumah setahun di Konoha? Kurang tahu aku. Kurang lebih 15 juta, betul? Betul nggak? Oke, terus? Di sini sebulan biar kamu tahu. Sebulan. Nekat yang nyata. Jadi kalau kamu bilang begitu, harusnya kamu bilang sama yang masih di Konoha. Nekat yang nyata kamu. Muluk-muluk. Intinya kalau penyelesaian ini sudah selesai, berarti Bang Edis sudah siap untuk berhenti. Saya sudah bilang, seandainya mereka berhenti, orang-orang Islam itu nggak akan mau musik-musik iman di Islam, nggak akan. Oke, berarti udah siap kan? Itu Bang Edis sudah siap untuk berhenti. Udah dari dulu kok siap, udah dari dulu. Semuanya udah berhenti kalau udah selesai kan? Nanti kan adalah pertemuan dari offline itu kan nanti yang terkait itu diselesaikan di situ. Berarti semuanya udah siap untuk berhenti gitu ya? Iya, masalahnya Juma dan kawan-kawan nggak akan berhenti. Malah sekarang Dondi, tahu Dondi kan? Dondi tahu nggak? Ya itu nanti urusan belakang, makanya nanti kalau misalnya mereka nggak pada mau juga, berarti mereka yang berani. Udah dari dulu mereka nggak bakal mau. Baru tahu, makanya aku mau iya. Makanya nih Mas Afro, gini, coba Anda nanti masuk ke channel Muslim. Ya. Pertanyakan hal yang sama Anda tanyakan kepada saya ini. Siap. Tanyain sama Uncu PI, tanyain sama Dondi. Coba. Ya. Bahkan sekarang Dondi itu sudah mengundang lagi Jakar Naik. Ya mudah-mudahan saja dia bahas agama Islam. Kalau dia bahas agama Islam nggak masalah. Apa urusan kami? Ya. Nah yang jadi problem itu ketika dia bahas-bahas Bible kami. Kalau dia bahas-bahas Bible kami, ya saya jawab. Seandainya saya jawab, saya nggak dipersekusi, wah enak sekali saya. Makanya kan nggak ada titik temu, kecuali kalau dipertemukan di offline, pihak-pihak terkait, udah itu aja sih. Nanti setelah itu stop semua, beres kan? Intinya kan cuma itu. Iya. Tapi
dari sananya. Sebentar. Anda ini ngomong gitu seolah-olah Anda ini, benar. Seolah-olah Anda ini punya jalur ke, Anda punya jalur ke kabar ekstrim. Kok seolah-olah Anda kayak, oke, nanti kalau ini, Anda kayak seperti orang penting di negara ini. Orang biasa, tapi kan aku pun ada hak kan. Itu omong seperti itu. Iya, tetapi kenapa perkataan Anda seolah-olah? Orang di bawah ini pintar semua. Orang kayak gini sebenarnya kalau ngomong itu nggak pantas loh. Bener nggak? Bener nggak? Bang, gitu? gini, Bang Mas Afro, gini. Gimana? Nggak pantas ngomong kayak gitu. Itu namanya, aku pun ada hak ya kan? Betul, tapi terkesan seolah-olah, nanti kalau begini ini ya, seolah-olah Anda, di samping Anda ada pihak-pihak yang bisa menghentikan sesuatu. Orang biasa, tapi aku ada juga pun aku makanya untuk Iya, memastikan betul. Saya nangkep Mas Afro, saya nangkep. Tapi seolah-olah kesannya kok Anda seperti kenalannya seperti kenalan presiden gitu loh. Nanti kalau ditemukan, ini ya, seperti Anda seolah-olah kenal. Kami itu sudah dulu, udah ketemu. Jadi kami dulu sudah pernah ngomong dalam sebuah forum. Gimana kalau kita berhenti diskusi-diskusi atau bahas-bahas iman orang. Nah, Juma punya tuntutan, APII itu punya tuntutan. Tuntutan mereka itu hapuskan istilah-istilah Islam dari dalam kitab sucimu, katanya. Oh, banyak tuntutan mereka. Intinya mereka itu nggak mau ngeles gitu loh. Karena apa? Karena Zuma dan kawan-kawan mendapat banyak penghasilan dari situ. Biar Anda tahu. Ya, aku tahu. Itu makanya kan aku. Itu kartunya itu. Dondi, Juma, ya dan lain sebagainya. Uncup, itu begitu. Beda sama yang Kristen, Bang. Dengar dulu. Yang Kristen beda. Kalau yang Kristen jawab kena persekusi. Ketika kena persekusi, ninggalin apa yang dia punya. Rumahnya ditinggal, kerjaannya ditinggal. Jadi giftnya adalah untuk mengganti yang sudah ditinggal. Mengganti rumah yang sudah ditinggal, mengganti kerjaan yang sudah ditinggal. Kalau Muslim lain, kalau Muslim malah memperkaya diri. Iya, itu aku nggak bisa mengkiri, itu juga pun untuk hak pribadi masing-masing. Tapi kan itu kan dengan cara menurut itu kurang pas. Kalau untuk dilanjutkan itu kan, makanya kan ini dampaknya apa? Dampaknya orang-orang awam yang di bawahnya orang awam, rata-rata orang awam yang nggak tahu artinya jadinya apa? Jadinya yang menelan mentah-mentah gitu loh. Justru yang awam itu Anda, Mas Afro. Iya, saya juga Anda pun awam. Iya, saya juga pun awam, makanya pun aku dia juga mewakili orang awam juga pun yang ngerasa ini juga nggak bagus kalau diperlihatkan juga gitu loh. Tahu nggak? Anda tahu nggak ketika saya debat-debat begini orang apa yang orang Muslim nih? Misalnya saya kasih ini sini, perhatikan nih, perhatikan ya, nih, perhatikan. Ini orang Muslim ketika saya debat dengan Muslim nih, perhatikan, nih, ini Muslim nih. Nanti saya putarkan di sini, nanti kena anu nggak nih? Perhatikan nih, contoh nih. Setan kamu, saya cari kamu, dapat kamu. Saya cari kamu, dapat kamu ya. Biar ngapa dicari? Saya ketemu, dicari di mana? Nah, itu contoh-contoh itu. Ketika saya jawab iman kalian, saya cari kamu ya, awas kamu, saya cari kamu. Itu, Ya. tapi ketika kalian ngomongin agama kami, udah saya putarin tadi kan videonya Zakir Naik kan? Jesus is Muslim brother, katanya Muslim. Oke, Makanya justru Bang, kalau saya menjawab dari Konoha kalian tidak seperti itu, hidup saya enak, damai, sejahtera. Oke, cukup Bang Edis. Nanti aku lanjut lagi deh. Sudah ampun. Ya, jadi aku udah mastiin itu aja sih. Itu aja sih udah cukup. Aku nggak mau lebar-lebar. Enggak anu tadi, enggak anu lihat singanya tadi. Enggak mau curhat aja curhat. Bang, saya tadi singanya itu pengen. Singanya itu pengen Bang. Itu. Syirik, ini syirik. Hai kaum musyrikin, sungguh Anda syirik yang nyata. Yang nggak sampai minta-minta ataupun kasih support ke temen nggak ada. Bilang Jadi, aja syirik. Tuh, udah dapat 1000. Tanpa merepotkan. Oke lah ya. Cuma. Oke, saya tunggu videomu datang tempat Juma ya, bilang kayak gitu ya. Oke, siap. Oke, baik. Kita tunggu dia teman-teman. Oke. Datang ke Juma, bilang pertanyaan yang sama seperti saya. Oke. Selamat siang, saya turunkan. Iya, gitu teman-teman. Kecuali saya di sini ngerenteng apa namanya, rumah mewah, ngerenteng mobil mewah. Nah, kalau begitu, Bang, sungguh Anda nekat yang nyata. Teman-teman sekalian, ya, kita harus bisa membedakan apa itu yang dimaksud dengan hidup glamor, apa itu dengan hidup yang standar. Kalau orang punya tempat tinggal, itu bukan hidup glamor. Gitu. Yang hidup glamor itu misalnya menghabiskan sesuatu yang yang berlebih-lebihan. Contoh misalnya apa? Misalnya beli jas seharga
100 juta. Nah, kalau kayak gitu Bang, saya aja sendal saya sih. Anda nggak tahu sendal saya sudah berapa bulan usianya, sungguh nekatnya. Karena saya tahu teman-teman ya, kita ini memang kita perlu tempat teman-teman, kita tempat. Dan tempat itu adalah hal yang sangat fundamental. Gitu. Dan mengadakan tempat itu bukan hal yang salah. Gitu. Kecuali saya pengen mengadakan hal yang nggak jelas gitu loh. Misalnya saya mau beli mobil mewah seharga ini, itu kan nggak beres. Gitu. Ya, teman-teman paham lah ya, nggak perlu saya jelasin. Itu kalian tanya kepada Juma itu dan kawan-kawan yang masih di Konoha. Ya, kalau saya teman-teman meninggalkan apa yang saya punya, gitu loh. Ya, teman-teman paham lah itu ya. Kalau mereka biasa lah itu. Oke, kita kasih naik lagi ada Tabrani Al-Indragiri. Tapi sudah terlalu siang nih teman-teman. Oke lah ya. Oke, Tabrani. Monitor. Ya, silakan Tabrani Al-Indragiri, nyalakan kamera. Iya. Ya, gimana Tabrani? Apa yang mau Anda utarakan? Mau utarakan apa? Sesuatu itu tak perlu diterbalikan. Membencinya di mana Tabrani? Saya hanya mengungkapkan bahwa ajaran agama Islam bertentangan dengan ajaran agama Kristen. Tetapi ulama-ulama Anda mengatakan bahwa Yesus kami membenarkan ajaran agama Islam. Sekarang saya tanya, pernah nggak orang Islam numpang pembenaran di kitab sucinya orang Kristen? Coba jawab dengan jujur. Kalau kami menganggap kitab suci itu Injil ya, yang masih original. Ya, dari pandangan Islam ya. Nah, itu dia. Artinya, kalian menumpang di kitab sucinya orang untuk membenarkan iman kalian, betul? Salah ini. Semua kitab itu dari Allah. Oke, gini aja, Tabrani, biar enak bahasa saya, biar mudah dipahami. Gini, benarkah Islam meneruskan ajaran-ajaran sebelumnya yang terdapat dalam Injil dan Taurat? Benar itu. Nah, itu dia yang saya bilang. Islam tidak meneruskan. Dengar, saya mau bikin poin saya. Dengar. Islam tidak meneruskan ajaran yang ada dalam Taurat maupun ajaran yang ada dalam Injil karena bertentangan. Apa bukti pertentangannya? Nah, ini saya bahas. Saya bukan benci. Apa buktinya bahwa ajaran agama Islam bertentangan? Contoh, di dalam Injil dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di dalam agama Islam diajarkan membenci sesamanya. Hanya mengasihi yang muslim saja. Mana ada Al-Quran menyuruh sesama membenci? Oke, sekarang saya tanya, boleh nggak menurut ajaran agama Islam boleh nggak berteman dengan orang non muslim? Teman-temanmu ya, penontonmu ya, komennya itu benar ya. Sebentar, Tabrani. Menurut ajaran agama Islam boleh nggak berteman dengan non muslim? Boleh-boleh aja. Kita nggak pernah baca isi agamaan. Anda tidak tahu alasan Anda masih Islam, makanya saya bilang alasan Anda masih Islam karena Anda nggak ngerti itu agama Islam. Bukan saya benci, saya itu ingin memutuskan hubungan kaitan iman antara Islam dengan Kristen. Jangan disambung-sambungin, ajarannya beda. Ketika saya bilang gitu, saya dipersekusi. Ketika saya bilang ajaran agama Kristen mengatakan tidak ada kawin-mawin, ajaran agama Islam malah pesta seks. Nah kan, giliran saya bilang gitu, yang bilang pesta seks itu Ustadz gimana sih? Tidak boleh kawin sejenis. Sebentar. Mana yang melarang kawin sejenis? Makanya teman-teman, saya itu ketika mengatakan ya, kau nih. memang betul-betul bicara dari hatimu tanpa ada rasa kebencian terhadap Islam. Di mana saya bencinya? Bencinya di mana? Sekarang agama mana yang membolehkan nikah sesama jenis? Membolehkan seks bebas? Agama kalian. Oke, tapi sebelumnya Anda dengarkan ini dulu. Sebelumnya Anda dengarkan ini dulu. Perhatikan ya. Ketika saya katakan, Yesus mengatakan apa? Pada hari kebangkitan, manusia tidak kawin dan dikawinkan. Tapi ajaran Muhammad ini ajaran Muhammad, biar Anda tahu. Nih, ajaran Muhammad. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena Ini ini bicara di kita dunia, aku bilang di akhirat kita tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di surga adalah pesta seks. Ketika saya ngomong ajaran Muhammad, saya dipersekusi. Awas kamu ya. Wah. Itu ajaran kalian.
itu bicara di surga ini yang tidak ada. Nah, lagi. makanya saya bilang, sekarang kalau saya bilang ajaran, dengar, tenang. Sekarang ulama asal India dan ulama-ulama kalian mengatakan, Yesus menubuatkan akan datangnya Nabi terakhir yaitu Muhammad. Ternyata ajaran Muhammad kayak gitu. Apa itu tidak menjelekkan nama Yesus kami? Itu namanya menaruh sampah di dalam agama Kristen. Makanya mau saya buang ini sampah ini. Saya singkirkan. Konteks bicara di apa surga, kau masukkan konteks di dunia, tak bisa deh, beda dia deh. Iya, makanya beda ajaran kita. Kau berani, tak berani dengar. Tenang. Tidak betul? Memang beda deh. Kami membenarkan. Kenapa Anda menyamakan? Tapi kami tidak membenarkan Alkitabmu. Oke, kenapa Anda menyamakan? Menyamakan yang mana? Loh, Ustadz kalian menyamakan. Ada sekarang. Mau saya puterin? Ini putar ya. Baik, saya putarkan. Perhatikan ya. Saya putarkan. Memang mereka ini benar-benar ya teman-teman ya. Giliran mereka bahas iman kita, teman-teman ya. Sungguh mereka ini langsung tapi giliran kita tanggap ini, saya putarkan. Kau terlalu banyak membenci deh, hati-hati kau. Nanti kau. Nih, perhatikan. Kalau ulama mereka bahas iman kita, itu namanya dakwah, perhatikan. Nabi Isa agamanya Islam, sedangkan kitab yang turun pada Nabi Isa Injil. Sekarang kitab yang diyakini umat Kristiani adalah Injil. Islam artinya berserah diri kepada Allah. Makanya Nabi Ibrahim itu Islam. Makanya namanya Yusuf punya saudara yang Musa, cucu cicit yang sang juru selamat. Nama lainnya Nasrani. Nasrani diambil dari kata Nasirah. Nasirah artinya Nazaret, kampung Nabi Isa. Orang mana itu? Orang Nazaret. Sedangkan agama Islam berserah diri kepada Allah. Injil yang dibawa oleh Nabi Isa tidak ada lagi sekarang. Injil yang dikatakan Injil itu, isi Injil itu sekarang 4 kitab ditambah 14 surat Paulus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 tambah 14 surat Paulus. Bukan Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Tanya ibu mantan pendeta Irene. Nah, itu panjang lebar, coba kau tonton sendiri. Kalian bilang ajaran agama Islam meneruskan apa yang ada di dalam Injil. Diundang Ustadz asal India ceramah. Jesus is Muslim, brother. Jesus menubuatkan Muhammad, brother. Saya orang Kristen, saya jawab, brother, Jakar turun. Kagak, brother. Muhammad Anda ajarannya kayak begini, ngajarin pesta SEX, brother. Agama Nabi Anda menikahi anak di bawah umur, brother. Nabi Anda nyuruh orang minum air kencing, brother. Itu bukan benci, Bang. Saya hanya bilang mustahil Yesus kami menubuatkan orang seperti Muhammad. Giliran saya bilang gitu kalian marah, ngamuk, persekusi saya. Gimana sih? Kecuali yang saya dengar, Bang Indra, kecuali yang saya bilang fitnah. Kalau saya bilang begini, Muhammad itu tukang sayur. Nah, kalau begitu baru kalian marah sama saya, wajar. Orang saya bilang fakta semua kok. Masa sih Zakir Naik, Yesus kami yang mulia menubuatkan orang kayak begitu? Udah kena sihir, nikahin anak kecil, nyuruh orang minum kencing onta. Di mana saya menghinanya, di mana? Kau menghina, Tuh kan menghina. Masa saya bilang fakta kok menghina? Sekarang saya tanya dulu. Bener nggak Muhammad nikahin anak kecil? orang beda. Sebentar, Pak Berani. Bener nggak Muhammad nikahin anak kecil? Tapi kau harus tahu konteksnya seperti apa. Nggak terlepas dari konteks. Bener nggak dia nikahin anak kecil? Bener nggak dia nikahin anak kecil? Kau tekan aku dengan bahasa keinginan kau. Oke. Bener nggak dia kena sihir? Bener nggak dia kena sihir? Siapa? Muhammad. Kau aja pun kena sihir juga, Jadis. Semua yang saya katakan tentang agama Islam tertulis di dalam literasi kalian. Makanya saya bilang, Zakir Naik, Abdul Somad, Adi Hidayat, Juma dan kawan-kawan semua, jangan kalian bilang Yesus kami menubuatkan orang kayak Muhammad. Cuman itu yang saya sampaikan. Fakta-fakta tentang agama Islam yang bertentangan dengan ajaran Yesus kami. Tak akan pernah jumpa kau tentang Injil mengatakan ada dua tentang. Jangan bahas dogma, kita bahas perbedaan kita. Jadi jangan kalian tempel-tempelin Muhammad kalian itu ke Yesus kami. Perjanjian lama, Injil yang benar Injil itu ada bisa dihapus oleh pimpinan kalian. Mulai kan fitnah, ini Injil kalian dirubah-rubah, kitab kalian itu sudah dirubah-rubah. Ini ketika kalian bilang gitu namanya dakwah. Ketika saya jawab, awas itu. Saudara-saudaramu ini nih, ketika saya menjawab, ketika saya bilang nih, perhatikan nih. Setan kamu, dapat kamu.
Ya itu oknum, Des. Ibaratnya suatu kesatuan kepolisian. Oknum. Oknum kok banyak? Nggak semua orang itu, Des. Saya tahu tidak semua, tapi banyak jumlahnya. Harmonisasi antar umat beragama sini. Oke, kamu saya putarkan ini lagi. Karena tahu ya, Des. Karena tahu. Ini pribadi banyak gereja berdiri tak pernah kami usik. Iya, saya tahu itu. Saya tahu itu. Saya tahu itu. Dengarkan ini. Nih. Kemarin yang di Anu gimana itu? Yang di Tasik itu. Kemarin yang di Tasik gimana? Kemarin yang di Tasik gimana? Di Tasik itu kan Oknum. Kabit 3 menteri itu kan Oknum jelas. lagi. Oknum terus pokoknya. Kalau ada pengerusakan gereja, pengerusakan tempat orang Kristen, oknum. Perhatikan, perhatikan. Cuma dengerin ini. Demi Tuhan, aku sendiri yang membawa nanti orang Polda untuk menangkap dia. Kami belum punya bukti banyak, tinggal jatuhkan LP aja, dia nak tangkap. Ingatin ya, untuk Edis TV. Ya. Begitu satu lapor kita tangani, dia nak tangkap. Giliran saya jawab Islam, tangkap polisi. Giliran orang Muslim bahas Kristen, dikawal polisi. Apakah itu keadilan? Coba, di mana keadilannya? Kecuali saya fitnah Muhammad. Dengar, kalau saya fitnah Muhammad, gak usah lapor polisi. Lompat saya dari Monas, lompat. Kalau saya fitnah Muhammad. Mana kau tunggu dari Amerika tuh? Coba, di mana tunjukkan saya fitnah Muhammad, di mana? Apa yang saya ucapkan tentang Muhammad yang merupakan fitnah? Kau seakan-akan mengatakan yang kebenaran itu, tapi kau ngejek kau. Memang benar Rasulullah itu nikahin anak kecil. Nah, terus kenapa kamu bilang Yesus kami menubuatkan orang kayak gitu? Ada kan Al-Quran mengatakan itu dan Injilmu ada. Tapi makanya saya bilang isi kitab kalian itu merupakan fitnah terhadap agama kami. Ketika saya jawab, dengar gini Pak, Bang Indra. Dengar Bang Indra, ini penting Bang Indra ya. Gini. Tabrani. Oke, Bang Tabrani. Gini. Sebenarnya begini. Kita debat aja. Jangan ada persekusi, jangan ada main fisik. Udah, tenang kita. Yang terjadi apa sekarang? Kalau kau sama aku takkan ada. Iya, kalau kau karena kau sedikit waras. Teman-temanmu itu yang lain itu. Wah. Des, dulu abah saya ini punya banyak anggota orang-orang bermarga. Puluhan. Iya, makanya aku bilang tadi, yang terjadi kan kepada teman-temanmu tadi, Tabrani. Ya bukan kalian orang bermarga yang berani masuk hutan, tapi kami orang Melayu tak pernah mengusir orang bermarga, orang yang benar ya Nasrani ya. Iya, karena saya tahu sebabnya apa. Karena mereka tidak membahas agama Kristen. Sekarang yang terjadi apa? Coba. Ini Des, sudah ribuan tahun, berabad-abad sudah dibahas, Des. Iya. Jadi kita jangan. Yang jadi masalah begini, Tabrani. Aku harus obat, Des. Yang suruh tobat itu ya itu yang masih undang-undangin Jakar turun itu. Gimana? Yang undang-undangin Jakar turun datang ke Indonesia bahas-bahas kitabnya Kristen itu yang kau suruh tobat duluan. Setelah mereka udah berhenti mereka saya masih ngomong, baru kau ngomong gitu sama saya. Begitu. Kau tuh pendendam namanya. Bukan pendendam. Tabrani. Videonya banyak beredar. Saya tonton. Jadi ya saya jawab lah. Videonya beredar. Ada podcast Dondi sama si siapa itu yang lebay itu Jesselyn. Ya kan? Si Jesselyn binti ngeselin tuh loh. Dia podcast. Ya kan? Podcastnya begini. Penebusan dosa. Ketawa-ketawa dia ngejek-ngejek ketawa. Nggak masuk akal. Masa dosa ditebus? Saya tunjukin. Nih loh, di hadismu ini. Orang muslim berbuat dosa, orang Wahyudi yang nanggung. Penebusan dosa ada di hadismu. Gimana sih? Jadi intinya begini Tabrani. Gini intinya. Ini sesuatu yang tidak bisa dihindari. Media sosial ini nggak bisa dihindari. Intinya, ini udah terjadi. Muslim sudah bahas-bahas iman kami. Sekarang kami yang menanggapi. Jadi argumen lawan dengan argumen, video lawan dengan video. Jangan dilawan dengan persekusi dan kekerasan. Cuma itu aja yang saya minta. Kecuali Kristennya menghina dalam pengertian memfitnah. Misalnya Muhammad itu tukang sayur katanya. Itu fitnah. Kalau yang begitu cocok dipenjarakan. Saya pun cocok dipenjarakan kalau saya fitnah. Makanya saya tantang kalian. Tunjuk satu fitnah saya tentang agama Islam. Jadi kita nih dalam beragama ini di Indonesia ini sudah cukup harmonis ya. Saya pesan ke Edi saja, jangan dibawa dalam suasana seakan-akan di Indonesia ini menakutkan. Orang luar sana itu sangat bangga nengok kondisi beragama kita di Indonesia. Bangga dari mana? Baru kemarin ada kejadian orang-orang Islam masuk rumah orang, nurunin salib dari rumahnya, ngerusak. Tahu kejadian Sukabumi? Iya Des, tapi konteksnya itu beda. Itu rumah disalahgunakan menjadi tempat ibadah. Sementara mulai. Tak berani. Sekarang aku tanya orang.
Sudah dikasih etis. Sesuatu itu terjadi pasti sudah diberikan pemberitahuan. Satu kali. Sebentar, dibenarkan nggak main hakim sendiri? Ini hasil daripada ketidakpatuhan. Mulai. Angel, wis angel tenan tuturanmu, angel tenan tuturanmu. Udah selesai. Gini aja Tabrani, intinya begini yang mau saya sampaikan. Pertama-tama, mereka itu, ini info yang saya dengar ya, mereka itu lagi mengadakan kegiatan remaja, ya kan? Kemudian mereka lagi melakukan kegiatan rohani di situ, ya kan? Tiba-tiba ada masyarakat nggak senang, wah, ditarik salibnya, dibanting, di ini kan, dirusak. Ada asap karena ada api deh. Kita nggak bisa ketika menengok video yang beredar, tapi kita tidak menengok. Menurutmu apa? Menurutmu itu perkara apa? Perkara ketidakpatuhan kalian terhadap tempat ibadah. Apa ibadah itu kan sudah diatur. Kita itu bernegara, Dis. Bukan sesuatu kita. Oke, sekarang saya tanya, Bang, ada nggak orang Muslim yang mengadakan ritual kegiatan rohani di rumah? Contoh yasinan, contoh apalagi? Apa namanya? Pengajian, ada nggak? Iya pasti ada. Ada. Karena itu bulanan namanya. Tenang, Bang. Tenang, Seperti kalau makanya ini ngomong terus kan? Perutmu itu loh, kecilin dulu, langsingin dulu. Pull up dulu. Aduh. Mani rohani. Dengar, Tabrani, dengar. Kalau ada orang Kristen melakukan hal yang sama di rumah, contoh kegiatan-kegiatan orang Kristen itu misalnya komsel, ya komsel, terus kegiatan-kegiatan apa namanya pendalaman Alkitab, ya kan? Itu nggak masalah. Nah kegiatan yang seperti itu tuh yang dia itu di sono, kegiatan remaja, itu info yang saya dengar. Kenapa ketika Muslim takjilan, ketika Muslim sholawatan, ketika Muslim apa namanya yasinan, nggak ada orang bubarin. Lagian tadi sudah saya tunjukkan data dari Tempo, sumber Tempo. Di situ dikatakan 85% rumah ibadat tidak memiliki izin, tetapi rumah yang dipermasalahkan tidak pernah punya izin, kemudian digerebek, dirusak, diganggu, cuman rumah ibadahnya orang Karesteng. Tuh, lagian ngapa sih harus izin-izin? Orang mau kok izin-izin? Kalian aja orang gelar tikar di jalan aja nggak perlu izin-izin. Coba, Tabrani, kau akui nggak? Kau akui nggak bahwa orang Islam banyak ngelakuin kegiatannya di jalan raya? Sholat di jalan, manggil-manggil Muhammad, ya Rasulullah, ya Muhammad. Bener nggak? Coba akui nggak? Bener nggak itu? Ya, memang iya, nggak ada yang bubarin kalian. karena kita ini Apa? kita mayoritas. Nah, mulai. Ini karena mayoritas. Jadi suka-sukanya aja teman-teman. Kita bikin kegiatan itu kita sudah merangkul. Tapi intinya gini lah, saya pesan begini. Intinya begini. Saya itu merindukan kedamaian. Saya merindukan supaya kita sesama anak bangsa. Iya, tapi masalahnya kalian nggak mau diam, itu masalahnya. Jadi saya harus bersuara supaya saya juga memberikan edukasi supaya kita ini menghentikan hal-hal yang memicu pertikaian. Nah, sudah kami lakukan dulu. Gimana? Berhenti begini. Kita sepakat ya, berhenti ya. Tapi mereka nggak mau. Berarti kalian memang ngajak adu argumen. Giliran saya ajak adu argumen, kalian ngajak adu fisik. Jadi sama kalian lah semua omongan kalian itu kalau bahasa Belandanya. Jangan terlalu membenci, Des. Boleh. Saya tidak membenci, sudah saya bilang sama kamu dari tadi Tabrani. Saya nggak membenci. Tapi perbuatan dan perkataanmu dalam live ini sering menyakiti hati orang Islam. Maka dengan Gimana menyakitinya? Coba, kutanya dulu yang mana yang menyakiti. yang kau siarkan ini. Apa contohnya? Kasih contohnya. Ketika kukatakan Muhammad menyuruh meminum air kencing onta. Nah, kan diam kan? Apakah ketika saya mengatakan sebuah fakta lalu Anda sakit hati? Cuma cara penyampaian itu seakan-akan mengejek, itu aja. Fakta itu kadang-kadang bisa disampaikan dengan lembut, dengan lemah lembut, bukan dengan menyampaikan menyakiti hati orang. Iya, itu namanya bahasa entertain. Itu namanya bahasa entertain. Tujuanmu apa sebenarnya, Des? Tujuan saya adalah supaya kalian berhenti ngait-ngaitkan Muhammad kalian itu ke Yesus kami. Itu Muhammad kalian itu kalian bawa aja ke masjid sana. Kan mulai lagi kan?
Oke lah Tabrani, intinya gini lah. Intinya perdebatan ini masih akan terus berlanjut. Saya cuma pesan begini. Tolong argumen video bantah dengan video. Iya kan? Iya kan? Betul nggak? Jangan video argumen dibantah dengan penjarahan. Penjarahan. Apa itu? Kau masih di Amerika, lama kau masih di luar negeri kau aman. Tapi kalau kau balik aku tak tahu lah ya. Nah itu kau sudah mengakui sendiri. Kau sudah mengakui kan? Baliklah kau ke Indonesia. Paling banyak kau minta maaf sama orang Indonesia. Makanya kalian itu bisanya hanya mempersekusi. Kalau membantah video saya nggak ada. Nggak bisa kalian bantah itu. Orang semuanya benar kok. Kalau kalian gini, dengan apakah kalian saya umpamakan? Sebentar, Tabrani, gini, saya kan membeberkan apa fakta-fakta tentang agama Islam. Lalu kalian umat Islam kan tidak mampu membantah saya. Dengan apa kalian saya umpamakan? Kalau kalian mau membantah saya umpamakan kalian ini seperti keledai yang menanduk gunung. Maka kepala kalian akan sakit sendiri. Oke lah, Tabrani. Udah jam berapa ini? Kita istirahat dulu. Kasih dulu. Besok lagi Tabrani. Oke baik, kuturunkan. Ya, itulah teman-teman ya. Shalom semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, panjang umur dan banyak rezekinya. Saya doakan, amin. Oke sahabat-sahabat semua, itulah tadi tayangan atau cuplikan yang telah disampaikan. Semoga dari cuplikan atau tayangan tersebut memberikan manfaat untuk kita semua, menjadi berkat setidaknya, dan semoga para kadrun sadar, insaf, istighfar, dan waras setelah menonton video itu. Dan jangan lupa ya teman-teman, di subscribe juga ya, atau di share ke sosial media kalian, supaya channel ini terus berkembang dan menjangkau jiwa-jiwa baru. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.